lagi saya berdosa lah. Gimana? Oh, berarti hari ini dosamu belum ditebus oleh Yesus, betul? Gimana? Nggak mengerti Anda ini berarti. Jangan nangis lah. Saya ulang ya. Dosamu hari ini udah ditebus Yesus belum? Dosa saya. Ya dosa saya sudah ditebus. Acara Oke, lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya, acara apa? Kil, kamu mau dialog atau mau bertanya? Silong. Halo. Nah, gue mau menanggapi itu bang, nyentuh tentang dosa Teori itu. duniawi kok bahas Tuhan. Bahas Tuhan. Ini apa sih? Apa yang mau ditangkapin silakan. Yang Bang Handi, gue mau nanya bang, Silakan. tentang dosa tuh, Silakan. Kenapa dosa? bang. Kalian tahu nggak tuh arti Tuhan Yesus datang, Tuhan itu datang sebagai manusia di dunia. Terus? Nah, kan udah jelaskan itu firman itu kan adalah manusia turun di dunia. Firman itu apa? Firman? Yang menebus dosa itu dia, Tuhan itu. Di mana menebus datanya? itu dia, yang menebus dosa itu kan harus darah, bukan tidak darah. Iya, tapi darah binatang, korban, bukan tumbal manusia. Itu ajaran iblis, tumbal itu. Lah, itu kalian itu pelajari itu perjanjian Di lama, bro. mana datanya ada ajaran samawi itu ajaran tumbal? Di mana datanya? Tumbal, loh, kok tumbal. Loh, Dari kan mana kalau itu? manusia tumbal, ya kalau binatang kan korban. Kamu bisa membedakan nggak korban dengan tumbal? Kalau tumbal itu kayak ajaran dewa-dewa, oh dewa marah minta tumbal, ya mereka cari manusia untuk dialirkan darahnya menjadi tumbal. Nah, jadi Terus? sekarang gue mau nanya. Boleh. Nah, kalau kalian berdosa bisa ditebus dengan cara apa? Dengan cara Matius 4:17 bertobat. Lah, Atau dalam Az-Zumar ayat 15 bertobat. Gue kan nanya kepada kalian bang, bukan karena Matius kami, Bible kami. Gue Iya tanya kan dua-duanya. Saya udah bilang kan kalau nanya ke tahta akan tak kasih dua data Quran dan Bible. Iya orang ini bang, orang ini dihapus dosa. Dulu kau dia jangan dosa dua-dua lawan gitu. Kita harus tata dulu berdua sama dia. Kau tadi udah nggak bisa jawab pertanyaanku, diam kau. Gue mau nanya bang, itu kalau mencium batu itu buat apa itu bang? Ya sunnah doang, walaupun tidak nyium tidak apa-apa. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah itu namanya kebaikan itu sunnah. Makanya bukan hanya itu, kita sholat sunnah gitu tuh. Atau perbuatan baik apa saja itu, menolong orang, ya pahala itu. Oh, gue nanya aja bang. Iya, nanya lagi silakan, apa lagi? Soalnya Ustaz Tata, ini orang nggak pernah baca. Kau baca Yesaya 6 nomor 7 lah. Oh, nggak apa-apa, iya, gue bertanya kok. baru pindah bang. Gue juga Nggak apa. tanya-tanya aja. Bisa nanya aja, silakan. Soalnya kan saudara saya kan Islam lah, jadi gue nanya aja, Ya udah nanya terus, nggak apa-apa. Yang penting kau bertanya. Udah. Oke, terima kasih. Nggak ada mau nanya lagi. Kamu murtad? Gue ikut oma saya bang. Enggak, maksudnya kamu dari Islam tadinya apa memang Kristen dari lahir? Udah Kristen. Oh, Kristen. Tadi kau bilang pindah gitu. Enggak, oma saya. Oh. Kau percaya itu Yesus Tuhan? Gue percaya sih bang, gue percaya. Lu percaya Yesus Tuhan? Dia kan manusia, bro. Lu diam dulu, saya ngomong sama dia. Lu kalau ikut campur gua turunin nih. Jadi lu percaya Yesus Tuhan? Dia kan manusia, bro. Kil, dia kan manusia. Ini nentang di bawah ini, Aaron. Kan ada di Alkitab jelasin kan bang. Akulah jalan dan kebenaran, dan itu gimana itu bang? Jelasin Tad. Yohanes 14:6 Tad.
Iya, jadi gini. Ajaran samawi itu kan Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Makanya caranya Tuhan supaya dia dikenal pakai jalan, yaitu utusan. Di zamannya Musa ya Musa jalan. Makanya Musa mengenalkan Tuhan. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu Esa. Keluaran 33:20. Tidak bisa dilihat. Maka Musa ini jalan. Manusia Israel tidak akan kenal Tuhan tanpa melalui Musa di zaman itu. Berarti Musa adalah jalan. Di zamannya Yesus sama. Yesus jalan. Ya, Markus 12:29. Tuhan itu Esa. Yohanes 5:37 tidak kelihatan, maka memperkuat bahwa Yesus ini jalan. Maksudnya apa? Manusia tidak kenal Tuhan kalau tanpa melalui utusan tersebut. Dan kebenaran, maksudnya kebenaran itu apa? Bahwa apa yang disampaikan ini bukan dari dirinya, ya benar. Misalnya dalam Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti benar dia. Sama seperti Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku ini menyampaikan wahyu. Bukan dari diriku Al-Quran ini, tapi dari Allah. Berarti kebenaran. Gitu loh ya. Oke. Ustaz, ada guru tadi di bawah udah saya jambak. Naikin Bang Zuma. Naik Iya, Gurunda. udah saya jambak Bang Zuma. Naik Bang Zuma. Naik Gurunda. Ada Bang Zuma di bawah udah saya jambak. Sudah Kin. Ini banyak Oke, Kristen oke, yang oke, oke. naikin. Oke, pas. Oke. Raden Senturi ini Turun Kristen aja apa Islam lah, ya? Bang Kil, ku turun aja lah. Belajar lagi ya di apa di Oke, turunin aja bang. Loh, nggak tak turun. Jangan turun. Nanya-nanya. Jadi Yohanes 14:6 itu, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini ada 2 loh nama, ada Yesus, ada Bapa. Kenapa hanya Yesus doang yang dituhankan, Bapa dicuekin gitu loh? Ini kok warasnya kemana gitu loh? Saya ulang ya. Di Yohanes 14:6 itu ada 2, ada Yesus, ada Bapa. Yesus jalan menuju Bapa. Kenapa ini orang di tahun 2025 ini hanya Yesus yang dituhankan, Bapa dicuekin gitu loh? Nah, saya pengen boleh saya tahu nih sambung? kalian semua ini, Tuhan kalian sebenarnya siapa? Yesus boleh atau saya Bapa? sambung? Iya, boleh saya sambung. Ya, Tuhan kamu Yesus atau Bapa? Jawab. Ya, kalau kamu tanya Tuhan saya siapa, Tuhan saya Yesus Kristus. Dan Jadi kalau kamu Bapak- tanya siapa Elohimmu, Jadi iya, siapa Bapak, Elohimmu, siapa jadi sumber? Ih, dengar dulu. Kamu udah sebentar jawab dulu. itu. Kamu udah Iya. jawab Tuhanmu Yesus. Kamu udah jawab Tuhanmu Yesus. Selesai toh. Kalau Tuhanmu Yesus, berarti yang mengutus Yesus bukan Tuhan, betul? Yang mengutus Yesus itu, Yesus pun mengatakan kepada Bapa itu Tuhan. Jadi berapa Tuhan? Loh, berapa Tuhan ya? Tuhan ya satu lah. Yang mana kalau satu, Bapa atau Yesus? Tuhan itu satu. Yang mana kalau Elohim satu? itu satu. Kalau satu, Loh, Bapa atau Yesus? Pilih salah satunya. ya gimana sih? Kata Tuhan itu sesembahan kami, bukan untuk kami Iya, menyembah. kalau sesembahan kamu satu, yang mana sesembahan kamu? A. Yesus, B. Bapa. Yudas itu ngomong Allah itu. Ses- Bang Ratu. Saya ulang ya, kalau sesembahan kamu satu, dengerin baik-baik. Kalau sesembahan kamu satu, pilih salah satunya. A. Yesus, B. Bapa. Ya, Yesus. Terus? Berarti Bapa ya, nggak disembah ya. Oke, makasih. Lanjut. Loh. Ada Bang Zuma. Ada Bang Zuma di bawah. Ada Bang Zuma di bawah. Udah saya tarik. Ditarik. Udah saya tarik. Udah saya tarik ke atas. Masya Allah. Udah saya tarik ke atas. Ini di siapa? Di sampingnya Bang Ratu dulu. Raden, selamat malam. Islam apa Kristen Raden? Raden, Oke bang, selamat malam bang. Kristen ya? Kristen Tadinya ya? Kristen bang, tadinya Kristen sekarang mualaf bang. Gimana?
Awalnya Kristen bang, sekarang mualaf bang. Mau mualaf, betul? Mau mualaf ya? Iya bang. Mau mualaf? Mau mualaf. Bukan mau mualaf. Ya, tadinya Kristen, sekarang dia sudah Muslim. Udah lama Sudah bang? Muslim. Udah lama bang? 3 tahun bang. Udah 3 tahun, masya Allah. Itu loh. Iya. Bang di bawah dulu bang ya. Kita bersama-sama sama Kristen bang ya. Boleh bang? Ada. Bang cuma mau naik ini. Kasih Ya, tempat. Bang. Maksud aku gini bang, kalau memang saya sama Kristen pun bisa juga bang, karena aku memahami juga bang, karena aku udah lama bang, aku 3 tahun, umur aku udah 43 tahun, berarti dalam 40 tahun itu aku udah mendalami agama Kristen juga bang. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau aku Ya, mendengar ini bang, nggak salah bang, nggak apa-apa bang, abang bercerita, ya nggak apa-apa bang, dengan senang hati bang. Iya. Kita tunggu dulu Bang Zuma, ini beliau dari bawah udah saya tarik ke atas. Ya, Yudas kalau mau mualaf malam ini silakan naik Yudas. Minta permintaan naik. Mumpung banyak tim api di sini, Yudas. Silakan minta permintaan naik, Yudas. Kok ada burung tekukur? Bunyi burung tekukur di mana? Kenapa ya orang sulit menentukan kalau ditanya Tuhan beberapa? Namanya siapa? Mikir dulu 16 hari. Nggak harus mikir. Jadi Kristen yang benar itu nggak harus mikir siapa Tuhanmu, Yesus, siapa Elohimmu, siapa atau Allahmu, siapa ya Bapa, nggak usah mikir. Loh yang mah Itulah itu namanya kan Kristen siapa sejati. Elohimmu, siapa Gimana Allahmu, Elohim? apa sih? Kalau Loh. begitu saya tanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan alam semesta ini ya Bapa. Ya dia. Ya, sudah cukup, dijawab Bapak, Lah, udah sudah, cukup. terus. Bapak, Ya, Bapak, Ya. siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Ya Bapak lah. Bapak. Apakah Yesus manusia? Ya manusia. Oke, siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Siapa yang menciptakan manusianya Yesus ya Bapak. Berarti Yesus diciptakan. Iyalah, jadi maksud kamu Yesus nggak diciptakan? Yesus gimana ya kamu, itulah dia. Iya, ini saya luruskan, artinya Yesus itu diciptakan. Ya. Oke, Yesus itu Tuhan mau nggak? Yesus Tuhan. Berarti Tuhanmu diciptakan oleh Bapak. Ya Tuhan itu. Oke, selesai. Udah jujur ini dia teman, Tuhannya diciptakan oleh Bapak. Lanjut, selesai. Inilah kesalahan kalian ini. Kalian Yosep, selamat malam Yosep. Selamat Kristen Yosep. Yosep, Ya, selamat malam. Kristen ya? Ya, enggak. Silakan. Aku Ya, Muslim. silakan mau bertanya atau gimana? Aku Muslim, Mas. Waduh. Oh Muslim. Muslim ya? Kristen. Ya. Iya. Tadi katanya Kristen. Kalau Muslim itu masuk ke ruangan ke kamar orang itu harusnya mengucapkan salam dong bang. Kalau Muslim itu ketika bertamu harus mengucapkan salam. Ditanya selempak tadi, aku bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Maaf. Kalau gitu abang di bawah dulu bang ya. Kita cari hotel bang ya. Lanjut. Oke, terima kasih bang. Assalamualaikum. Silakan. Apalagi mau ada katakan. Ya itulah namanya Kristen yang benar itu. Kalau kalian itu tidak benar, kalian itu tidak tahu siapa Allah kalian itu siapa. Harus kalian tahu dong. Kenapa sejak abad ke-7 baru ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sebelumnya di abad Kenapa kau pertama? pakai? Loh, siapa yang pakai? Saya tidak pakai. Jadi Allah. bibir mau pakai. Loh, saya tidak pakai. Saya pakai Elohim lah. Ngapain saya pakai Allah? Untuk apa itu? Oh, berarti lembaga Al-Qibul Indonesia salah gitu ya? Ya, kalau masalah kesalahan itu hal yang wajar. Namanya manusia. Oh, wajar kalau salah itunya. Iya, tapi kalau namanya manusia pasti ada kesalahan. Enggak, Itu hal yang
Si Dari ini tuannya dua tuannya. Loh, Tuhan kamu yang 3, itu kami itu apa? Kami 1, 2, 3. Kalau 2 itu Tuhan belum. Yesus. Ya kamu pun Tuhanmu 3. Artinya itu kan, dan kami menciptakan, dan kami mencipta. Banyak kata kami di situ. Kamu bagaimana ada katakan Tuhanmu 1? Mantan kafir. Terus Anda katakan itu bukan kata apa? Itu bukan kata Itulah apa? Kristen Bukan ini. kata apa? Di dalam Al-Quran di mana Tuhan kami 3? Tunjukkan. Iya itu, dan kami Di mana? menciptakan. Kalau Tuhanmu banyak, 3. banyak kata kami Yohanes tuh. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberikan saksian katanya. Iya, ada 3 yang beri kesaksian. Berarti Tuhanmu 3. Loh, ada 3 yang beri kesaksian. Iya, Apa yang saksian pertama di situ? siapa tuh? Iya, apa yang pertama di situ? Bapa, Iya. Putra, dan Roh Kudus kan. Nah, jadi Iya, kalau apa yang Roh Kudus salah bukan di Tuhan. situ? Loh, Roh Kudus bukan Roh Tuhan. Kudus itu bukan Tuhan. Roh Waduh, Kudus itu ada pada mampus. Ya udah sekarang itu sesat namanya. Kalau kamu katakan Roh Kudus itu tunggu. Ya sudah, saya tantang kamu tentang Tuhan. Silakan kamu dulu gantian. iya, yang kamu katakan itu Roh Kudus itu Tuhan itu kamu sesat, berarti kalian Kamu sesat. narasikan dulu. Tuhan saya namanya ini pencipta di semua. Oke, ya ini iman saya, bukan iman saya. Ini apa? Pakai Kristen. data ya. Enggak perlu pakai data, Pak. Ya udah apa-apa lah, saya pakai data. Iya, kalau Anda pakai data. Gini ya, kalau dalam Kristen itu, kalau ditanya siapa Elohimmu? Siapa Elohimmu ya Bapa. Siapa Tuhanmu? Ya Yesus Kristus. Gampang, simpel jawabannya. Oke, sudah Karena ya. kenapa? Karena Udah, di dalam kita Yohanes, kembali. sebentar dulu. Karena di dalam Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Itu tidak bisa terpisahkan mereka. Dan di dalam Yohanes 14 nomor 6 pun akulah jalan dan keselamatan. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Dia akan menyebutkan seperti itu. Berarti tidak ada yang sampai. Berarti kita harus sebagai media kita itu menyembah itu dari Yesus. Tidak bisa kita itu sebagai manusia. Sudah. Nah, jadi Tuhannya Kristen namanya Yesus. Tuhannya Yesus Elohim. Matius 11:25. Berarti Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Terus katanya Yesus dan Bapa satu. Padahal kata Yesus, aku Bapa mereka satu. Berarti mana yang benar ini? Karena di dalam Yohanes 17 ayat 21, di dalam Yohanes 14:20, aku Bapa mereka satu. Berarti kalau aku dan Bapa satu dituhankan, berarti Tuhannya Kristen 15. Aku, Yesus, Bapa, Roh Kudus, mereka 12 murid, 15 berarti. Karena kata Yesus, bukan hanya aku dan Bapa satu. Yang benar itu, aku, Bapa, mereka satu. Terus, katanya Kristen, Yesus itu jalan, bukan Tuhan. Ya, jalan menuju Tuhan. Nah, berarti bukan Tuhan Yesus, cuma jalan. Ya, ini kita pakai data. Jadi Kristen walaupun kita pakai data, bisa diluruskan oleh Yesus gitu. Saya mewakili Yesus, Kristen mewakili Paulus gitu. Ayo silakan, Paulus lagi sekarang. Iya, terserah Anda lah katakan seperti itu. Udah jelas-jelas tertulis di Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan keselamatan. Daripada kalian itu mencari jalan yang lurus, kemana jalan yang lurus? Kemana? Kalian jumpa jalan yang lurus, jumpa jurang, kalian masuk ke jurang. Itulah namanya jalan lurus. Udah jelas. Oke, dari jalan ya, jalan yang lurus. Oke, saya nanya, misal kata Yesus ya, atau kita pakai Al-Quran, huruf 61. Jalan yang lurus itu innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu mentuhankan Allah. Gitu ya. Nah, kalau Kristen jalannya bengkok-bengkok ya, karena mentuhankan manusia. Gitu. Oke, lanjut lagi Paulus. Silakan. Mana ada katakan orang Kristen itu jalan di bengkok-bengkok? Udah jelas-jelas di Yohanes 14 nomor 6 itu. Akulah jalan dan keselamatan. Akulah jalan dan keselamatan. Barang siapa yang
Mas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah jelas-jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Oke, sudah. Tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi jalan yang Tuhan Bapa. Ibaratkan gini, ada orang nanya Bang Juma. Yang tahu Bang Juma cuma saya. Akhirnya saya mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bang Juma tanpa melalui aku. Berarti aku bukan Bang Juma gitu ya. Oke. Ya, Andre, tunggu dulu, tunggu. Tunggu, kamu dibuat hiburan doang. Kalau udah ada outan yang lain nanti kamu lagi. Andre, outan apa Kristen? Kristen dia Ustaz. Oke. Halo. Oke, kalau Kristen Bang mau Tata. ya, mau dialog atau mau Ali. bertanya, Bang? Oh, saya ngikuti aja, Bang. Oke, kalau memang dialog tema yang kamu kuasai apa? Saya saya ngikuti aja, nggak apa-apa. Oh, Andre ini Islam ya? Iya, Bang. Waduh, Islam. Jadi gini loh, saya kan buka komal baru. Saya nggak mau mengatasnamakan Islam, kurang baik lah gitu. Jadi saya pakai nama Andre lah gitu. Apa sih si Andre ini, Anda Muslim apa Kristen? Kristen dia. Kristen dia, Bang Andre. Kristen dia Bang Edi. Oh, Kristen Bang dia. Andi kayak orang kemarin ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ini. Ya udah lanjut. Saudara-saudaraku silakan ya. Oh, Ya, saya tanya jadi Bang Yudas dulu, sebentar. Saya tanya Bang Yudas ini dulu, karena ada Bang Juma di bawah takut mau naik. Bang Yudas mau mualaf malam ini? Ya Pak. Mau mualaf malam ini juga. Mumpung ada Bang Juma, guru ndak di bawah ini. Karena Anda sudah hampir 1 minggu nongkrong di komal saya ingin belajar Islam. Ya Pak, izin turun dulu deh. Biar Mas Zuma dulu yang naik. Oh, Bang Juma dulu baru yang naik, baru nanti Anda mau naik juga. Ya, aku turun dulu. Iya, tapi Anda mau bersadar malam ini, abangku? Saya tidak maksa. Cuman karena Anda sudah lama-lama di sini, betah di sini untuk mendengarkan kajian-kajian Islam, belajar Islam kepada Ustaz Tata. Ya, saya hanya ingin menyimpulkan apakah Anda mau mualaf apa enggak? Nggak, kemarin masih mikir-mikir dulu mau nanya ke keluarganya. Udah apa belum? Kalau belum jangan dulu. Nunggu hari yang benar-benar mantap. Oh lain, itu kentir. Itu Bang Kentir itu Ustaz. Itu kentir, dan Ustaz. Bil. Ada 2. Bil dan kentir. Bil kemarin minta Bil itu. Ini Bang Yudas sekarang. Gimana Bang Yudas? Masih mikir-mikir dulu atau gimana? Ya, aku turun dulu deh. Ya, kayaknya mikir-mikir dulu. Ya mikir sambil dengerin di bawah dulu ya. Teman-teman ini nggak maksa dari sebentar dulu kau ngomong kau ini. Teman-teman ini nggak maksa, daripada memenuhi kuota ya lebih baik turun. Di bawah kan juga bisa mendengarkan daripada di sini nggak berbicara nongkrong doang kan gitu. Disuruh bertanya juga nggak mau, gitu loh. Atau ada pertanyaan ya udah sebelum turun? Enggak, dia selalu menyangkal teman Kristennya dia. Ada pertanyaan sebelum turun biar tempat yang lain diisi sama yang bisa diskusi gitu. Aku yang dinaikkan Pak. Oke, baik, makasih. Lanjut. Ya, aku turun dulu biar Pak Zuma dulu yang naik. Iya, saran saya berdoa dulu, Anda berdoa dulu yang betul ya. Ya Yudas ya. Anda berdoa dulu kepada Tuhanmu ya. Biar Anda itu semakin Oke, jangan Anda jangan kejang-kejang lah. bukan kejang-kejang, Bro. Saya itu Jangan kejang-kejang. Gimana sih? Kalau masalah hidayah itu pribadi masing-masing. Kita nggak kejang-kejang. Saya katakan kan kamu berdoa dulu kepada Tuhanmu sekarang. Kan saya bilang macam itu. Salah saya mengatakan seperti itu. Enggak. Dia masih Kristen loh. Ya udah saya katakan berdoa dengan Tuhanmu. Udah biasa, jangan aja lah. Nah, Bagaimana mungkin doanya mau diterima kalau berdoa kepada manusia?
Yesus sampai detik ini Yesus berkata di Lukas 22:69, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berdoa kepada manusia. Gimana ceritanya? Lah, itulah yang namanya di Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya mereka tidak bisa dipisahkan. Aduh. Oke. Gimana ya kalian ini? Waktu di dalam kandungan Maria, dengerin, waktu di dalam kandungan Maria terpisah atau tidak? Waktu di kandungan Maria terpisah itu suatu pertanyaan atau gimana itu? Kamu ini Kan ada tanya yang di luar mengatakan Yesus dan Bapa tidak bisa dipisahkan. Nah, faktanya Yesus pernah dikandung Maria 9 bulan. Apakah Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan? konteks. Loh, tentunya tidak. Hah? Tentunya tidak lah. Berarti Tidak. terpisah dong. Terpisah apa menyatu nih dalam kandungan nih? Kalau masalah itu saya tidak bisa menjelaskannya. Ya udah, standby diem. Artinya kau hanya ngomong doang. Lanjut. Ambrol, selamat malam Islam Pakistan. Ambrol, siapa nih? Ambrol nih. Ambrol Stallone, apa Islam Pakistan? Oh, nggak jawab. Oh, udah turun. Terpisah. Franseda, Islam apa Kristen? Franseda, Islam apa Kristen? Turunkan report itu. Aduh, minta pentambahan tapi nggak bunyi di atas. Mana pula caranya nih? Ini ule. Inspirasi, selamat malam Islam apa Kristen? Kristen dia. Oh, Kristen. Selamat malam bang. Kristen ya? Kristen, Bang. Silakan. Mau bertanya atau diskusi? Mau diskusi aja bang. Waduh, diskusi ya. Islam turun dulu ya, Islam ya. Iya. Ya, oke. Iya, mohon maaf. Iya. Islam. Cuma nongkrong aja kalau Islam. Ya. Islam, sebentar. Islam itu Islam Kristen dia. Dia Kristen. Bukan, Kristen dia. Tapi kenapa Islam dibuat namanya? Nyaru. Oh. Oke. Nyaru. Kalau Kristen itu kan nyaru banyak. Kadang jadi setan lah, kadang jadi Tuhan lah. Enggak lah. Kalau Kristen yang sejati itu nggak pernah itu mengatasnamakan Islam. Itu Uang ya. di Bible aja ada kok. Yang satu bilang Tuhan yang menyuruh menghitung. Yang satu yang lebih bilang lagi ada iblis yang suruh menghitung. Kan gila. Di ayat mana itu? Kamu itu mengarang-arang aja kamu Dato ya. Waduh, belum tahu dia nih. Belum tahu dia. Lanjut Ustaz. Ya udahlah, lanjutlah sama Bang Iya. inspirasi itu. Abang itu mau apa dia? Mau Ya, diskusi silakan Bang kepada tadi. Bang Inspirasi diskusi sama Ustaz. Mana tahu Silakan, kalian Ustaz. ada ilmunya ya kan? Nah, oke. Ya, lanjut. Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Ya, gimana? Ini Si ada Is- yang mau diskusi katanya. Ya silakan, apa temanya? Silakan dibuka mute-nya Bang, inspirasi. Ya bang, kalau bicara saya buka aja mic-nya bang. Tapi kalau diam saya unmute bang. Ya, kamu dialog apa? Bebas bang. Masalah ketuhanan ya. Ya. Ya, gantian ya satu persatu ya. Dari pihak Kristen dulu, dari pihak Bang Inspirasi atau dari pihak Ustaz Tata sebagai Silakan lah, kenalkan siapa Tuhanmu, Ya. seperti apa, bagaimana. Jelasin, silakan. silakan jelasin. Tuhan Anda siapa? Apakah pencipta langit dan bumi? Kemudian ekstensinya seperti apa? Yang Silakan. penting yang pertama-tama itu nama dulu biar jelas. Kalau dari nama atas sudah bener, ke belakangnya biar enak. Ayo. Atau ini aja biar kamu ikuti nanti caranya berdialog tentang ketuhanan ya. Pertama, dalam Islam itu namanya Tuhan itu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi Allah itu nama. Terus siapa Allah itu? Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Lalu tiada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illahu. At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Karena Dialah satu-satunya Tuhan. Ya cuma Dia yang harus disembah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, karena Dialah Tuhan satu-satunya, berarti Dialah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54. Lalu seperti apa Allah itu? Berapa Allah itu? Tuhan itu? Ya satu. Qul huwallahu ahad. Terus seperti apa? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Juga tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Dan Dia Maha Kuasa. Ya. Walillahil mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa. Nah gitu. Nah sekarang Tuhan yang Kristen mulai dari nama, disembah, pencipta, ya, terus sifat-sifatnya kayak apa, bisa dilihat apa enggak, serupa apa enggak. Nah, silakan dijelasin. Ya, Pak, kalau dari Kristen itu Tuhannya itu ya sama seperti apa tadi, apa namanya, pencipta seluruh alam semesta ini. Terus kenapa yang mana dibilang kami Allah itu dalam kami itu penuh kasih. Dia itu mengasihi manusia sehingga yang pertama itu Allah itu adil dan Allah itu kasih. Adilnya Allah itu ketika orang berdosa pasti dihukum, karena kan satu dosa saja sudah bisa membuat Pakai data bang, pakai data. Awang. Tapi tadi masih perkenalan, kayak mana nih bang? Langsung pakai data. Sebagai Saya contohkan bang, caranya dialog ke Tuhan itu seperti ini. Nama dulu siapa namanya, ini ayatnya. Bahwa Tuhan itu satu, Esa, ini ayatnya. Dialah yang harus disembah, ini ayatnya gitu. Tapi abang tadi nggak pakai ayat pas memperkenalkan. Loh, saya pakai ayat semua. Dia yang disembah. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dialah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dia tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, la tudrikul absar. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Dia Esa, qul huwallahu ahad. Pakai data semua itu. Silakan. Tapi abang ini dari suaranya tidak meyakinkan sudah. Mendingan abang bertanya. Kayaknya tidak ngerti tentang Bible abang ini. Oh iya, kalau gitu saya bertanya pak. Nah gitu aja ya. Karena dari caranya ngomong dari awal, aduh, tidak ngerti Bible gitu. Mendingan abang bertanya aja lah, silakan. Iya, yang pertama dulu pak. Kami itu bukan dituntut untuk ngerti Bible, tapi memahami. Karena kalau dalam kami pun nggak dituntut untuk menghafal. Jangan ngomong memahami, nanti saya tantang dialog pakai Bible, Anda tidak paham nanti. Tidak usah ngomong kami ini memahami bukan hafal. Nanti saya tantang dialog, tidak paham nanti gimana. Oh. Nah, oke, silakan langsung bertanya aja. Oke. Yang mau saya tanyakan Pak, dalam Al-Quran itu kenapa nama Nabi Muhammad itu sangat sedikit disebutkan dibanding ada 4 ya. Oke, karena Al-Quran ini bukan kitab sejarah, tapi isinya kitab suci itu perintah larangan, makanya cuma 4. Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Terus Al-Ahzab 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Terus juga Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Yang terakhir, nama Nabi Muhammad ada di surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Kenapa cuma sedikit? Karena memang Nabi Muhammad ini Allah tidak menyebut nama. Biasanya pakai domir, kata ganti. Misalnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ka di situ kamu, berarti Nabi Muhammad. Dan kitab yang diturunkan kepadamu, di situ Nabi Muhammad. Jadi kalau nama cuma 4, tapi selain itu pakai kata ganti, pakai huwa, kamu, kayak gitu. Ya, oke, silakan. Nanya apa lagi?
Oh, berarti kalau dalam Al-Quran itu kalau selain nama Nabi Muhammad bisa menggunakan kata ganti gitu kan itu Pak? Iya, banyak juga walaupun Nabi Isa, Musa dalam Al-Quran gak harus nama semua. Kadang-kadang pakai domir. Domir itu kata ganti, huwa, dia, ya, kamu gitu. Iya Pak. Terus Ya, lagi silakan, yang banyak saya lagi. mau tanyakan Pak, sebelum masjid dibangun di manakah misalnya entah Oke, pertama Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lalu pindah ke Masjidil Haram kiblatnya. Terus masjid pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba yang ada di Madinah. Maka masjid itu apa? Al-masajidu buyutullah. Masjid itu rumahnya Allah. Maksudnya apa? Tempat menyembah, sujud kepada Allah. Gitu. Oke, sudah selesai. belum Pak, kan belum selesai tadi pertanyaan saya Pak. Terus. Kan tadi Bapak bilang dialog, selesaikanlah dulu pertanyaan saya Pak. Nah. Bisa Pak? Ya, sudah silakan. Oke, maksud saya Pak, sebelum masjid dibangun, di mana orang Islam menyembah Tuhan gitu Pak, sebelum masjid dibangun. Oke. Gini deh, masjid itu gak harus bangunan. Misalnya saya punya kampung baru sudah, udah ada masjidnya. Oh, ini saya punya tanah lebarnya 20 meter kali 20 meter, tak jadikan masjid. Ya tinggal dikasih garis, masjid sudah itu. Karena masjid itu tempat sujud, gak harus bangunan. Makanya semua bumi ini masjid. Misalnya saya ada di sawah. Bagaimana ini ya? Tepepet ini udah. Nggak usah pulang, sholat di sawah itu. Karena bumi ini masjid untuk umatnya Rasulullah. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, saya cuman pertanyaan random aja ini Pak. Karena kan saya kurang paham pula. Kalau begitu Pak, kalau dari segi dari Islam sendiri, apakah yakin masuk surga? Oke, jadi apakah Islam itu masuk surga? Asalkan dia itu innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqomah tsumastaqamu, maka dia bergembira dengan memasuki surga. Kullu ta'at, terus ada juga kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Dia yang tidak taat kepada Nabi Muhammad, yang tidak mau mengikuti ajarannya. Itulah yang tidak bisa masuk surga. Ya, gitu. Jadi syaratnya Bang, orang kalau ingin masuk surga cuma gampang. Ya, pertama mengenal Tuhan dulu. Ya, yaitu Allah. Lalu perintah larangan lewat Quran dan hadis lakukan itu. Kalau perintah lakukan, kalau larangan ya ditinggalkan. Sama di zamannya Musa. Musa perkenalkan Elohim. Setelah itu ada perintah larangan. Contohnya larangan makan B2, larangan makan ini. Nah, itu lakukan. Kalau perintah lakukan, larangan ditinggalkan. Surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga. Gitu. Oke, lanjut. Oke, mantap kali. Terus yang menjadi pertanyaan saya itu Pak, dari pernyataan yang Bapak buat itu, saya mau satu pertanyaan ini. Bapak percaya nggak kalau Allah itu adil? Adil, ya adil. Nah terus? Oke, yang jadi pertanyaan saya, setiap dosa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, apakah dipertanggungjawabkan nanti? Ya, jadi gini, setiap perintah itu, setiap dosa itu dicatat. Ya, jadi di dalam ajaran samawi itu ada catatan. Yang mana dalam Islam itu ada malaikat rotib, atid. Ya, nanti kita itu akan semuanya itu ketika di akhirat nanti setelah kiamat, maka kalau di dalam
Al-Quran ya, Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi al-kitab fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ditunjukkan kitab itu, ini loh tahta amal baikmu, ini amal jelekmu. Lebih banyak mana? Maka nanti orang yang amal jeleknya lebih banyak, maka dia tanggung jawab nanti. Karena dia tidak bertobat, seharusnya dia dulu banyak dosa bertobat dulu. Dia nggak ada bertobat, akhirnya amal jeleknya, kitabnya tebal. Kalau dalam Bible Wahyu 20 ayat 12. Ya, di situ nanti dijelaskan dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Itu dalam Bible ya. Kalau dalam Al-Quran Al-Kahfi tadi. Kalau dalam Bible Wahyu 20:12. Nah, kenapa? Karena ajaran para nabi ini kalau berdosa harus bertobat, karena Allah Maha menerima tobat. Mana datanya dalam Al-Quran? Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau kamu banyak dosa, maka minta maaflah kepada Allah, karena Allah Maha penerima maaf dosa apapun itu. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa kamu, maka Tuhan adil dan Dia akan mengampuni semua dosamu dan menghapus semua kesalahan kamu. Coba baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya Yesus mengajarkan bertobat. Kalau kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Ya. Jadi ajaran samawi sama, menghapus dosa itu dengan bertobat. Gitu. Oke, lanjut. Oh, berarti kalau misalnya saya punya banyak dosa, kalau saya bertobat mohon ampun ke Allah, jadi dosa saya di masa lalu itu udah terhapus semua, begitu kan? Iya. Anda ini tidak pernah baca Bible ya? Nah, kalau saya dari agama saya pahamnya, Pak. Saya bertanya dari sudut pandang Islam aja ini. Di mana Yesus mengajarkan bertobat? Di ayat apa? Makanya Anda tidak usah ngomong paham. Karena dari suaranya, dari cara menyampaikan Anda tidak paham. Enggak, Pak. Kalau saya ini enggak lantang kali bicara, karena kan kayak mana dibilang ada juga orang yang tidur di sebelah, kayak mana bilang sebelah rumah ini, nanti terganggu gitu, Pak. Maka kita cuma baca saja. Oh, gini aja. Tata di dalam Matius. Gitu coba, enggak apa-apa yuk. Di dalam surat apa? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pelan-pelan biar tetangga tidak bangun nih. Ya, Pak. Ya makanya ada usah ngomong paham. Di Matius 4 ayat 17, Matius 18 3 sampai 4. Udah itu, Yesus merintahkan bertobat. Caranya bertobat istighfar, minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Atau Perjanjian Lama Keluaran 34 ayat 9. Disuruh istighfar, minta ampun. Oke, sekarang ini Pak. Tadi kan saya udah bertanya, karena kan saya memang nggak mau memperdalam ke agama lain gitu. Sekarang entah Bapak yang bertanya, kalau memang saya nggak bisa nanti bertanya kan jadi PR nanti untuk saya, seperti ini harus saya pahami lagi gitu, Pak. Maksudnya saya bertanya gitu? Iya, Pak. Oke. Kenapa ajaran samawi itu harus bertobat? Nah, karena dosa ditanggung sendiri-sendiri. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Itu ada di ayat di mana itu? Keterangan di mana itu dalam Bible? Samawi itu kayak mana gini itu, Pak? Samawi itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ini semua para nabi ajaran samawi. Ajaran samawi itu Tuhan itu satu. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Itu samawi. Kalau ajaran pagan, Tuhan menjelma jadi manusia turun. Ya, Tuhan bisa dilihat. Tuhan jumlahnya banyak, bukan satu. Dewa itu. Itu ajaran pagan. Terus menebus dosa dengan darah manusia. Itu pagan. Kalau ajaran samawi dengan istighfar, dengan tobat. Karena
Dosa ditanggung sendiri-sendiri. Itu di mana datanya itu? Kalau dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada di mana? Ntar dulu Pak, saya catat dulu ini karena kan yang jadi PR saya Samawi. Ya makanya ada usah minta ditanya. Oke? Samawi. Kalau nggak bisa bertanya aja, jangan dia minta ditanya. Kalau Kristen minta ditanya, bisa hancur lebur kau, nggak akan bisa jawab. Bertanya aja, nggak bisa bertanya aja. Saya kalau disuruh bertanya, waduh banyak. Ini saya memang suaranya keras ya. Jangan dikira saya marah, enggak. Saya dalam dialog itu udah serius saya. Ya setelah buat hiburan aja. Jadi jangan dikira saya marah nanti. Enggak, saya kan sudah saya bilang tadi Pak, saya itu kan memang bukan, saya kaum awamnya ini yang ingin belajar mengenai agama sendiri, makanya tadi saya suruh Bapak itu bertanya. Ada di sini yang saya mengerti, misalnya tadi agama Samawi, apakah sama Samawi itu sama Kristen, itu satu jadi PR saya nanti karena saya memang kaum awam dari Kristen. Bang Inspirasi, kalau Ustadz Tata disuruh bertanya sama Anda, itu Anda harus menyediakan satu buku itu ya, folio satu Pak. Malam Bang. Malam, silakan Naim. Mau bertanya tentunya. Betul dulu Bang Inspirasi, betul Bang Asih. Ini Ronggo ini siapa ini? Ronggo selamat malam, Islam apa Kristen? Ronggo. Silakan Bang Naim, mau bertanya atau ditanya, silakan. Silakan, ada Bang Naim. Ya, sudah Bang. Ya. Boleh bertanya Bang? Ya boleh. Iya, kalau kamu dialog gak mungkin mau kamu. Bang, kan agama Samawi itu apa tadi Bang? Islam, Yahudi, Kristen, ya kan? Nah, itu kok firman Tuhannya beda, sebutan Tuhannya beda, surga nerakanya juga beda Bang itu Bang. Oke, jadi gini. Kan di bumi itu kan ada ribuan agama Bang. Sudah. Yang mengenal Nabi kan. Jadi Samawi itu sudah. Kamu cukup nanya 3 kalimat, saya tahu nanti kemana. Oke. Amkuntum syuhada id hadara yaqubal mautir qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha wa ismaila wa aduh, turun. Kamu dari kemarin kamu ngeyel melulu. Kalau nanya itu diem. Apalagi agamanya kalau jelas. Bertanya itu diem. Enggak, kalau orang Kristen, kalau jelas-jelas Kristen saya tidak ada masalah nanya ngeyel. Ini enggak ngaku Islam kemarin, ngaku Kristen, ngaku Islam lagi. Saya enggak suka orang yang tidak pede dengan agamanya, juga suka saya. Apalagi ngeyel gitu. Kemarin ngomong saya kejawen, oh saya Islam, KTP saya Islam. Lalu ngomong lagi saya Kristen, ditantang dialog. Kalau kamu Kristen, ayo saya tantang apa yang kamu kuasai dalam Bible. Takut dia. Nanti tak suruh bertanya ngeyel, orang-orang mau jawab dipotong-potong terus. Gitu ya. Oke, lanjut yang lain. Silakan Pak Fan, selamat malam, Islam Pakistan. Kekandah apa nih? Kekandah selamat malam, Islam Pakistan. Kekan. Nonton. Siapa nih? Kekan silakan selamat malam. Ibu ya lebih ya. Waduh, kenapa malah jadi curhat ini di bawah? Kekanda selamat malam, Islam Pakistan. Waduh, Oten kalau disuruh naik, malah diem di atas, beri pargoy dia. Turun ya. Malah kepargoy dia. Asman 76 selamat malam. Asman, aduh, turun. Assalamualaikum. Aduh. Yang Islam jangan naik. Yang Islam jangan naik. Yang naik itu Kristen. Yang naik itu Kristen. Yang Islam jangan. Karena di atas sudah banyak. Ada Ustaz Tata, ada Bang Handi, ada saya, ada Bang Arif, ada Bang Ternatan. Ini yang kita minta Kristen. Silakan yang Kristen diminta untuk naik. Bertanya sepuas hati. Nah, ini apalagi ya nih. Kalau di Kristen jangan ada. Waduh, si Ferdinand pula ini. Ferdinand selamat malam.
Si Ferdinand, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Ustadz, semuanya selamat malam. Oh, jangan assalamualaikum lah. Kau Kristen nggak apa-apa assalamualaikum kau. Haleluya. Oke, Mau silakan. bertanya? Silakan. Ferdinand Mau mau bertanya? bertanya? Kalau Ferdinand ini tidak usah dialog lah, bertanya aja. Udah Bertanya biasa. aja sebenarnya. Siap, Ustadz Tata, berhala dulu sambil belajar. Aduh. Ya silakan, inspirasi. Mau bertanya apa lagi? Anak bawang saya mah aja. Anak bawang. Silakan Bang, inspirasi kalau mau bertanya lagi. Kalau saya nggak hanya bertanya Pak. Tadi kan saya mau ditanya tadi Pak. Tadi udah dapat satu PR-nya. Mungkin Ya kalau anda suruh Ustadz Tata bertanya sama Anda, itu mesti siapin satu pak buku. Ya, satu pak buku. iya, Anda iya, diminta untuk bertanya aja nggak bisa, nggak mau. Kalau dalam rumusnya Kristen, kalau Islam itu diminta bertanya kayak gini, wow sangat banyak pertanyaan kami. Nah, masa bertanya aja nggak bisa Anda. Bertanya aja, suruh bertanya aja. Nggak mau. memang belum Bang. Ini Kiki siapa nih? Kiki nih. Kiki selamat malam, selamat Pak Kristen. Kiki. Ah, sila Persia ini. Silakan Persia. Assalamualaikum. Ya janganlah assalamualaikum pula lah kau Jiji aku dengarnya. Kau mau bertanya? Kau bertanya atau ditanya ini? Atau diskusi? Lapar. Masa Kristen disuruh bertanya aja nggak mau dia nih? Lapar harus. Awan Senja, selamat malam. Selamat pagi, Islam Kristen. Awan Senja. Awan Senja. Waduh. Lapar, silakan lapar. Yesus, aku cinta Oh, aduh, mau ini kau atas nyanyi kau. Ini si Peri. Peri, selamat malam, Islam Pakistan. Peri, aduh, apa hotel nih sekarang kayak gini nih. Silakan. Kalau guru Nazuma, guru kami itu Tata suruh bertanya sama kau, mesti kau siapkan satu pak. Ya. Dan kamu itu nggak akan pernah bisa menjawab. Iya, di atas. Nah, silakan. Udah saya kasih tahu tadi Bang, saya kaum awam ya, mungkin belum jumpa dengan tandingan apa tadi Bapak barusan Bang. Iya, makanya Anda belajar dulu ke pendeta Anda, belajar dulu. Karena ini ruang diskusi antar lintas agama. Nah, kalau Anda nggak bisa menjawab pertanyaan kami, terus apa yang dijadikan sebuah kebenaran? Iya. Kan susah. Oke. Tidak langsung disapa ini. Ferry, Otom nama Halo, assalamualaikum, selamat malam. Islam Bang ya? Otom nama Kristen Bang. Islam Pak Ustadz. Oh, di bawah dulu Bang ya. Di bawah dulu Bang ya. Nggak mau nanya sama Pak inspirasi ini Pak Ustadz. Oh iya. Apa tuh? Yang Islam jangan perminta naik. Kita maunya yang Kristen. Karena di atas telah banyak guru-guru kita. Atau mungkin oke, saya ada pertanyaan Bang. Silakan. Oke, yang jadi pertanyaan saya kan ada kawan Islam. Terus ada juga banyak juga lah bisa dibilang. Terus kan saya pernah mengikuti apa namanya itu
acara kenduri kayaknya kalau nggak salah itu bang. Terus ada apa kan? Kenapa di situ kalau Nabi Muhammad itu didoakan juga gitu bang supaya kayak mana kan itu bang? Oke, sholawat itu kita ini umat Islam itu wassalamun alal mursalin. Jadi kami berselawat kepada semua para nabi. Jadi kalau ada orang nanya, Tata kenapa nabimu disolawatin? Bukan cuma Nabi Muhammad, semua para nabi kami bersolawat. Isa alaihi salam baginya keselamatan. Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam, semua ya. Karena sholawat itu ibaratkan apa ya? Kita ini sebagai umatnya ini berterima kasih. Ibaratkan gini loh sholawat itu prakteknya. Bapak Prabowo dilantik jadi presiden. Maka kita mengatakan selamat ya Pak. Anda sudah dilantik menjadi presiden hari ini. Saya tidak mengucapkan tetap presiden beliau, tapi sebagai rakyat yang baik, kita ini mengucapkan kayak gitu itu menandakan kita ini rakyat yang baik. Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain tanpa diselawatin, mereka ini ahli surga sudah. Cuma kita umatnya yang butuh selawat itu. Makanya Nabi Muhammad ini ketika kita baca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menjawab beliau itu. Gitu loh ya. Jadi jangan salah, seakan-akan kami berselawat kepada Nabi Muhammad doang. Semua para nabi. Makanya umat Islam tidak boleh, Isa tidak boleh. Yang sunnah itu harus ada alaihissalamnya, Isa alaihissalam. Atau Bang Datuk mengatakan gini, jadi Nabi Isa itu, nah kita yang mendengar alaihissalam. Harus gitu. Sama dengan ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, harus ada gitunya. Misalnya siapapun menyebut nama Nabi Muhammad yang mendengar sholawat, gitu ya. Oke, silakan. Jadi bersolawat kepada semua para nabi kami umat Islam. Silakan. Oh ya Pak. Karena kan Pak, saya sering dengar juga kan kalau misalnya di forum-forum debat gitu kadang ada yang apa namanya yang dari Islam udah bisa dibilang bisa lah gitu. Terus ada kaum dari Kristen yang awam dipermalukan dan sebaliknya juga kadang ada juga yang dari jago dari Kristen terus ada juga dari Islam yang kaum awam dipermalukan juga. Memang dalam debat itu memang kayak gitu kayaknya apa ya Pak. Makanya saya di sini bertanya terus kalau memang dari segi agama saya apa yang saya nggak tahu itulah dari PR saya gitu saya Pak. Ya itu kan tergantung orangnya masing-masing. Sebenarnya kalau umat Islam itu mau dialog baik-baik, kadang-kadang kan mereka gak mau. Makanya saya ketika di Komal-Komal, lalu ada Kristen masuk, silakan inspirasi. Oh kenapa Kristen? Mau dialog atau mau bertanya? Nah, saya mau ngajak baik-baik. Kalau udah bisa dialog ya bertanya. Oh enggak, saya mau dialog. Oke, temanya apa? Karena kami wala tujadilu alal kitab illa billatihi ahsan. Ya. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kita diperintah untuk diskusi dengan cara baik, data-data. Ya, gitu. Sehingga tidak ada yel-yelan nantinya. Makanya saya itu kalau tidak dialog ya diem. Kalau ada yang mau dialog saya ngomong. Atau mau bertanya saya jawab. Kalau tidak ada diem. Biar lain yang bicara. Gitu. Oke, lanjut. Ada Pak, mungkin sampai di sini aja lah dulu Pak. Saya izin live juga lah dulu Pak. Round dulu. Oke. Enggak apa-apa. Enggak ini lagi. Udah selesai pertanyaannya. Udah Bang. Oke. Sering aja masuk ke sini ya. Ya Bang. Iya, sering aja kami masuk ke sini. Oke, selamat malam Bang Pangeran. Bang Pangeran selamat malam. Bang. Yang Kristen yang naik ya, yang Kristen naik, jangan yang Islam naik. Jangan yang Islam. Yohanes ini. Yohanes. Silakan Yohanes, mau bertanya sama satu atau berdiskusi. Yohanes. Siap Bang. Mau bertanya atau maaf ya? Siap Bang. Silakan.
Bentar sebelum Anda bertanya, saya sapa dulu saat yang tamu datang ini. Maaf ya, selamat malam Islam Pakistan. Maaf ya. Halo, hah? Apa ini? Halo, hah? Silakan Bang Yones, silakan Bang Yones. Bang Yones silakan. Ya bang. Ya silakan. Anda mau bertanya atau ditanya atau berdiskusi? Bertanya aja bang. Nah, oke, lanjut. Judulnya silakan bertanya. Bertanya siapa nih? Mau Tata? Tata. Ya. Oke. Ustaz Tata. Hadir. Apa tujuan Tuhan menyuruh iblis untuk bersujud sama Adam? Oke. Jadi ini jailun fil ardi khalifah ya. Karena memang aku akan menciptakan Adam di dunia sebagai khalifah. Lalu karena malaikat itu bertanya, "Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan Adam di bumi?" Padahal makhluk itu, karena sebelum Adam diciptakan ada jin di dunia ini membuat kerusakan. Untuk apa menciptakan makhluk lagi ya Allah? Padahal mereka selalu membuat kerusakan. Akhirnya Allah mengatakan, ana alamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada engkau malaikat. Jadi tidak usah komplain. Akhirnya setelah Adam diciptakan, ya pertanyaan malaikat tadi itu kan Allah lebih tahu. Nah ini lo malaikat Adam yang aku ciptakan itu. Nah coba saya tes kamu ya. Coba kamu sebutkan nama-nama di dunia. Malaikat tidak bisa jawab. Tidak tahu. Adam pinter dia. Ini jenis-jenisnya ini di bumi ini tahu semua nama-nama. Akhirnya kalau iblis enggak, dia malaikat tidak bisa. Akhirnya ya sudah. Inilah maksud saya wahai malaikat. Kenapa aku menciptakan Adam? Nah kamu kan komplain. Buktinya dia bisa menyebutkan semua, kamu tidak. Nah sekarang kamu yang semua di sini, di situ ada Ajazil juga. Ajazil itu nanti jadi iblis. Malaikat dan iblis ini kan di surga semua. Iblis belum menyimpang saat itu. Ya sudah sekarang sujud penghormatan kepada Adam. Semuanya sujud kecuali illa iblis aba wastakbara. Nah, gitu. Kecuali iblis. Akhirnya iblis ditanya oleh Allah karena ada ikut sujud dia. Loh, kamu pada ikut sujud iblis? Gitu. Apa kata iblis itu? Bukan, seharusnya kan gini dia. Oh saya juga ya Allah. Seharusnya kan gitu. Ternyata iblis mengatakan tidak ya Allah. Loh kenapa? Kan ini perintah saya. Iya saya tidak mau karena saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Gitu. Karena engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Akhirnya Allah murka. Nah itu alasannya ya. Oke lanjut. Apa lagi? Terus kenapa Adam lebih tahu? Padahal dia kan makhluk yang baru diciptakan. Nah itulah, karena Allah mengatakan tadi, berfirman, udahlah mereka, tidak usah kamu komplain. Apa yang aku ciptakan ini aku lebih tahu. Nah gitu. Maksudnya apa? Manusia ini gini loh ya. Nanti manusia ini, kalau dia baik, lebih baik daripada malaikat. Tapi manusia kalau buruk, lebih buruk daripada iblis. Seburuk-buruknya iblis tidak pernah menyekutukan Allah. Nah kita manusia ini, ya, dia berani mentuhankan manusia, mentuhankan berhala. Iblis walaupun seburuk-buruknya iblis, mereka itu tidak pernah menyekutukan Allah. Iblis dimurkai itu cuma satu, gara-gara dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Itu alasannya. Udah, silakan. Apa lagi? Momen perintah Tuhan untuk iblis sujud sama Adam itu apakah termasuk ujian dari Tuhan untuk iblis? Nah ya iyalah, intinya kan di situ disuruh sujud semua. Semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Di situ bukan sujud penghambaan, bukan sujud penghormatan. Ya bukan sujud menyembah. Nah, itu alasannya. Ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Terus kenapa Adam lebih tahu? Padahal dia kan makhluk yang baru diciptakan. Nah, itulah, karena memang aku akan menciptakan Adam di dunia sebagai khalifah. Lalu karena malaikat itu bertanya, "Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan Adam di bumi?" Padahal makhluk itu kan sebelum Adam diciptakan ada jin di dunia ini membuat kerusakan. Untuk apa menciptakan makhluk lagi ya Allah? Padahal mereka selalu membuat kerusakan. Akhirnya Allah mengatakan, "Inna ana alamu ma la ta'lamun." Saya lebih tahu daripada engkau malaikat. Jadi tidak usah komplain.
Nah, apa lagi? Aku pernah baca di sebuah ini kan internet, katanya ujian itu termasuk ujian untuk iblis, untuk sebagai dia khalifah pendamping Adam. Semua Itu benar perintah nggak? itu ujian. Gini bang, intinya dalam Islam itu semua perintah itu ujian. Kita ini lolos apa enggak? Misal kita diperintah sholat, sholat itu termasuk ujian. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, pasti kita sholat. Kalau tidak, berarti imannya tidak sempurna. Puasa juga ya ujian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi diuji. Kalau kamu memang bertakwa, coba saya tes kamu, saya uji, saya perintahkan puasa bulan Ramadan. Katanya kamu beriman, coba saya uji. Aku perintahkan puasa bulan Ramadan 1 bulan. Tiba-tiba kita ada yang tidak puasa. Berarti dia diuji oleh Allah seakan-akan dia tidak lulus. Gitu. Sebentar Ustaz, ini ada 2 orang ini teman kita dari Kristen kali ya. Silakan Lukas. Selamat malam. Lukas. Abang, saya keluar rumah dulu ya. Takut orang tua saya tahu. Sebentar. Ya udah. Kamu bisi-bisi. Bisi-bisi pula. Pak Riga Bos, selamat malam. Islam apa Oten ya? Pak Riga Bos. Pak Riga Bos, selamat malam. Katolik atau Protestan? Aduh, kenapa ini pada nggak ada bunyi semua ini? Lanjut, Bang Ganes. Oke. Gimana Ustadz? Jika iblis mau sujud sama Adam, atau dia jadi khalifah juga atau gimana itu? Jika lo Ya, iblis yang mau jadi sujud sama khalifah Adam. itu manusia. Maksudnya khalifah itu yang mengatur dunia ini manusia, bukan kuda, bukan sapi, manusia. Seakan-akan disuruh menjaga dunia ini ya manusia, bukan pohon, bukan kambing. Maksudnya gitu, yang mengurus ini loh dunia ini, dan dibimbing oleh Allah melalui utusannya. Ya, sama dengan gini loh. Kamu punya perusahaan, lalu ada karyawannya ribuan, pasti kamu kan memberi aturan. Ya, kalau kamu tempatin pabrik ini ya, jam 7 harus masuk, jam 4 pulang, waktunya kerja, udah boleh merokok, udah boleh HP-an. Kenapa kok kamu mengatur? Karena kamu yang punya pabrik. Begitu juga manusia disuruh menempati ini jailun fil ardi khalifah. Manusia disuruh menempati dunia ini, bumi ini. Nanti oleh Allah diatur. Aturan itu lewat utusan. Ketika Allah mengutus Musa, aturan pakai Taurat. Dilarang makan B2, dilarang mabuk-mabukan, dilarang ini. Ini kan aturan dari Allah. Karena Allah yang punya dunia ini. Nanti lagi bertahap mengutus Isa lagi, Yesus. Maka diatur oleh Allah pakai Yesus melalui Injil. Injil itu firman Tuhan. Begitu juga setelah itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Tujuannya Allah akan memberi aturan lewat Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, kata Nabi Muhammad. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Tiba-tiba kamu menolak Nabi Muhammad, berarti kamu tidak mau diatur oleh Tuhan. Karena Nabi Muhammad diutus membawa aturan-aturan syariat-syariat, akidah syariat, akhlak. Tapi kamu menolak dia, berarti kamu ini ibaratkan menempati buminya Allah, tapi kamu tidak mau diatur oleh Tuhan. Gitu. Makanya nanti terima nanti hasilnya di akhirat kamu. Gitu. Oke. Sebelum manusia kan ada jin-jin kan yang menempati bumi ini kan. Terus. Mereka kan bangsa perusak jin-jin itu. Nah sekarang kan manusia juga banyak yang merusak alam di bumi ini. Jadi apa bedanya dengan jin itu manusia ini?
Ya kan sudah ada tempatnya. Tuhan menciptakan surga dan neraka. Surga bagi orang yang taat kepada Allah. Neraka bagi orang yang menyimpang dari Allah. Ya kan ada tempatnya masing-masing sudah. Tinggal kita sendiri milih yang mana. Kita hidup cuma sementara. Anggaplah 60 tahun. Setelah itu kita akan mati. Setelah itu nanti kiamat. Maka tempat kita itu surga dan neraka. Yang bagian surga ke surga, yang neraka itu neraka. Ini dalam Bible juga sama. Ya, kalau saya pakai Bible itu sama. Ya kayak gitu sudah. Ajaran para nabi itu ya sama. Kalau orang berdosa, ya mereka ke neraka. Mana datanya? Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala api neraka. Gitu. Di dalam Islam juga gitu sama. Ya. Orang yang berdosa itu tanggung jawab nantinya neraka. Tapi ingat, neraka dan surga itu, surga diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Makanya semua para nabi itu memperkenalkan itu. Nah, Musa, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Pertama, kunci surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dalam Bible, Yesus, Yohanes 17:3, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itulah kunci surga di zamannya masing-masing. Tiba-tiba ada orang mentuhankan Yesus. Ya tidak mungkin masuk surga. Dari mana datanya? Tidak ada. Bahkan kalau ada orang sekarang, saya ini pengikut Yesus, tata. Apakah saya masuk surga? Tidak mentuhankan Yesus, ya tetap masuk neraka. Kenapa? Loh, kamu tidak tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Apa bedanya dengan Israel? Israel mentuhankan Elohim, beriman kepada Musa sebagai nabi utusan. Tapi ketika Allah mengutus Yesus, mereka tolak. Ya neraka mereka. Loh, mereka kan mengikuti Musa, tata. Dengan Tauratnya, Elohim, Musa bukan Tuhan, Musa itu nabi. Kenapa tidak selamat? Loh, kan mereka menolak Yesus. Begitu juga pengikut Yesus. Misalnya ada sekarang, tata, saya ini pengikut Yesus. Karena hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Apakah saya masuk surga? Tidak. Kenapa, tata? Loh, kamu menolak Nabi Muhammad. Apa bedanya kamu dengan umatnya Musa, Israel? Ketika Allah mengutus Yesus, mereka tolak. Ya neraka mereka. Begitu juga umatnya Isa, Yesus. Ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tidak mau masuk Islam. Ya jangan berharap surga. Ibaratkan gini loh. Coba baca Al-Maidah 44. Para nabi itu seperti presiden. Di zamannya Bung Karno, Bapak Bung Karno ada undang-undang. Apakah undang-undang ini selamanya berlaku sampai sekarang? Tidak. Maka ketika diganti Bapak Soeharto, maaf ya Bapak Soeharto, saya tidak mau undang-undang kamu, saya undang-undangnya Bapak Bung Karno. Ya tidak boleh. Sekarang zamannya Bapak Soeharto. Begitu juga ketika Bapak Soeharto punya undang-undang baru, merubah undang-undangnya Bapak Bung Karno. Lalu sekarang Bapak Prabowo, maaf ya Bapak Prabowo, saya tetap Bapak Soeharto. Ya tidak boleh. Maaf ya Bapak Prabowo, sekarang kan undang-undang banyak yang baru nih. Saya tetap Bapak Jokowi. Ya tidak boleh. Percuma ada pemilu. Pemilu ini larang loh, berapa triliun itu. Tiba-tiba kamu udah mau ikut undang-undang sekarang. Gitu. Nabi juga gitu. Baca Al-Maidah 44. Di zamannya Musa, hukumi mereka pakai Musa. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Hukumi mereka pakai Isa. Sampai kapan? Sampai Al-Maidah 48. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak berlaku sudah lainnya itu. Gitu ya, yang benar gitu. Kalau semuanya selamat, tata, saya ini umurnya 20.000 tahun. Saya nututin, misalnya gini ya, ada orang umurnya itu 100.000 tahun. Berarti dia nututin Musa, nututin nabi-nabi yang lain. Tata, saya ini umur ratusan ribu tahun. Saya nututin Musa, nututin Yesus, nututin Nabi Muhammad gitu. Terus sekarang kamu apa? Saya tata milih yang paling gampang. Siapa? Nabi misalnya ya, Nabi Nuh gitu. Enak, tidak ada apa-apa, tidak ada sholat, tidak ada apa misalnya. Apakah selamat dia? Ya tidak.
Gitu loh. Loh, tapi kan dia nabi juga kan. Kan nabi itu hanya untuk kaumnya masing-masing dulunya. Setelah ada pergantian, tidak boleh tetap di situ. Seperti presiden, setelah diganti dengan presiden yang lain, tidak boleh tetap terus. Sekarang ini zamannya Nabi Muhammad. Kalian tolak dia, neraka sudah. Sama dengan sekarang presiden Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo mengadakan undang-undang baru, tidak boleh ditolak itu. Ya, keluar dari Indonesia kalau kamu menolaknya. Jangan ikut negara Indonesia gitu. Oke, lanjut. Kalau semua para nabi itu karena benar saya disuruh milih, sama-sama selamat, ya saya gak mau milih Islam. Karena apa? Ibadahnya terlalu banyak. Mendingan saya ikut Nabi Isa saja. Atau milih nabi yang ibadahnya itu sedikit banget, perintahnya sedikit banget, mendingan gitu. Tapi kemauan Tuhan tidak gitu. Tuhan ingin mengatur kita melalui nabi-nabi di zamannya masing-masing. Nah sekarang kita di zamannya siapa? Gitu ya. Pak Ustadz, aku mau tanya boleh? Harus bertanya sih. Ini Pak Ustadz, mohon maaf. Mengapa Al-Quran itu disebut wahyu terakhir, Pak Ustadz? Oke. Karena memang maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan penutup para nabi. Berarti Nabi Al-Quran ini penutup sudah, tidak akan ada lagi wahyu. Karena Allah tidak akan mengutus lagi Nabi. Sehingga Al-Quran inilah kitab terakhir sudah. Gitu. Andai kan sekarang ini kiamat, berarti presiden ini terakhir ya Bapak Prabowo. Andai kan tahun sekarang ini kiamat, kan gitu. Bisa dipaham Bang? Kalau udah dipaham saya tambah biar paham. Boleh Pak Ustadz. Bang Datu, Bang Mantanoten, ini moderatornya mana? Itu banyak yang naik itu siapa? Halo? Gitu kan? Saya dibiarin sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Silakan Bang Yohanes. Pura-pura nanya tidak apa-apa. Tata saya nanya tapi bohongan. Tidak apa-apa, silakan. Ya, Lukas 2. Iya Bang. Maaf tadi lagi di dekat rumah, di dekat orang tua maksudnya. Ya silakan Bang. Kalau mau bertanya silakan. Lukas 2 Kristen ya? Iya Bang. Itu kalau misalkan dari Islam kan tidak boleh membangkang orang tua ya. Iya Bang. Lalu bagaimana kalau saya membangkang orang tua? Oke, itu dalam Islam bagian masuk dosa besar, Bang. Nah, caranya Abang minta maaf kepada orang tua. Orang tua pasti memaafkan anak. Tapi saya pernah mengalami kejadian yang sangat buruk di masa lalu ya. Kakak saya menikah sama orang Muslim, lalu dipukul sama orang tua saya. Saya gak kuat kalau ceritain, Ustaz. Ya tidak apa-apa. Gini loh Bang. Orang tua itu menyakiti anak. Tidak sebanding Bang. Orang tua itu melahirkan kita, mengandung. Bahkan dia rela malam-malam bangun anak nangis. Bagaimana mengandung 9 bulan, menjaga dari bayi. Tidak sebanding Bang. Jangan dibalas cuma gara-gara disakitin kayak gitu. Musnah apa yang dilakukan ibu itu. Orang tua.
Kita harus mikir, iya ya, mau sakit kayak apapun saya, disakitin ibu. Bagaimana dengan ibu saya melahirkan saya, merawat saya dari kecil bayi? Hilang sudah. Ya. Jadi cari perbandingan, jangan sampai cuma gara-gara hal yang kayak gitu hilang kebaikan orang tua dari kita. Sejahat apapun orang tua, kita ini dirawat kecil itu dari dia, Bang. Gitu loh ya. Jadi harus adil kita itu. Saya terlahir dari Kristen, dari sejak lahir sampai dewasa. Saya tidak mengetahui siapa Tuhan. Bible ada di rumah. Saya baca tidak mengerti. Kalau bertanya tentang Bible, kata orang tua saya, silahkan tanya ke pendeta. Saya lahir di mayoritas Islam. Saya seperti tidak punya teman. Main, pulang, begitu terus begitu. Tidak pernah ke gereja. Kalau pernah saya izin sama orang tua mau main ke rumah Ustaz, mau ngapain, saya ditampar. Lihat tuh, kakak kamu menikah sampai meninggal dia. Itu kalau dia sudah durhaka. Maksudnya keluarganya abang ini asalnya Kristen gitu, menikah sama orang Muslim gitu. Kakak saya menikah, kakak saya yang wanita. Wanita? Iya, wanita menikah sama orang Muslim. Lalu dibawa setelah punya anak. Terus mengandung lagi, pas mengandung itu meninggal, sakit. Iya itu kan apa dalam Islam itu Bang ya. Justru akhlak terbaik itu kepada istri. Tidak boleh. Istri dalam Islam itu seperti ratu loh. Jadi kalau ada orang Islam mukul istrinya gitu, jangan dinilai orangnya, oknumnya. Karena dalam Islam itu sangat dilarang keras itu. Ya, makanya hadis ada bunyi gini, sebaik-baiknya manusia adalah yang baik akhlaknya. Sedangkan akhlaknya laki-laki yang baik, akhlaknya dia kepada istrinya. Karena istri itu menemani kita setiap hari. Kepada orang lain baik. Pas kepada orang yang setiap hari bersama kita ada baik. Kan percuma. Gitu loh ya. Jadi kalau ada oknum misalnya, kenapa Islam kok gini? Ini saudara saya dipukul. Ini sangat dilarang dalam Islam itu. Tidak boleh. Tidak benar. Begini ya, kalau kata bapakku kan katanya dicapnya itu lah, begitulah Islam itu pandangan mereka dari oknumnya mungkin ya. Saya juga tahu di sini mayoritas Muslim, saya tahu akhlak-akhlak mereka gimana. Saya ingin punya teman. Saya sudah bosan secara terus-menerus hidup begini. Lahir dari orang tak punya. Orang tua tiap hari ya ke kebun. Ibu saya kadang ya nambal ban sebagai ibu rumah tangga. Saya belum kerja, tapi saya ingin sekali gimana orang tua bahagia tapi tanpa harus menyakitinya. Tapi kalau begini terus, enggak, abang Kristen, orang tuanya Kristen juga sampai sekarang. Gitu. Kristen, iya. Terus mau Islam gitu maksudnya Luka? Mau masuk Islam, saya belum menemukan kebenaran di agama Islam karena saya dilarang keras. Ini juga sembunyi-sembunyi baru bisa keluar. Tadi bisik-bisik saya, maaf keluar dulu, lalu saya keluarkan. Pertama Bang, kalau ingin tahu kebenaran itu memang yang paling mudah itu lewat dialog, diskusi. Tapi carilah diskusi yang baik, seperti Bang Juma gitu tuh. Bagus itu. Nanti abang akan menemukan gini loh. Kebenaran itu harus melalui kitab suci. Jadi siapa nanti Tuhan yang benar itu? Kami ini mempelajari, saya mempelajari Al-Quran. Bahkan guru saya itu mungkin hampir 100 itu. Ya. Begitu terus saya mempelajari Bible. Ternyata saya pelajari Bible sama. Tuhan itu yang benar seperti apa? Karena ajaran para nabi itu sama. Kami ini beriman mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Terus kami pelajari kitab-kitab mereka ini. Sehingga abang sementara ini nanti nonton debat-debat itu.
Pertama kali cari Tuhan yang benar itu menurut Bible siapa? Kamu udah dijelasin. Jelas banget itu. Ya, kemarin saya naik beberapa kali, sering naik ke komal-komal seperti Pak Bom Bom. Tapi hati saya menolak atas yang dia mencerahkan gitu, yang dinarasikan. Hati saya menolak. Yang mana yang benar ini? Oke, saya tak kasih tahu Bang ya. Duet Quran dan Bible tentang ketuhanan. Intinya kebenaran tuh gini tuh. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi yang Allah utus ini tujuannya itu satu, pertama, mengenal Tuhan dulu. Ya, makanya Musa itu memperkenalkan Tuhan ya, kalau dulu manggilnya Elohim. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga Yesus. Yesus diutus supaya umatnya Israel tetap sama seperti yang dikenalkan oleh Musa. Markus 12:29. Dengarlah Israel, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga Nabi Muhammad sama. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Nanti sama-sama samawi ya. Maksudnya samawi itu gini loh, ajaran yang dibawa Yesus, Nabi Muhammad, Musa ini samawi. Samawi itu Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, terlalu besar, hancur bumi ini kalau Tuhan turun. Makanya melalui para nabi ini, utusan ini, gitu loh. Dan ingat, coba abang tanya atau belajar ya dalam Biblenya. Tidak mungkin abang bisa menemukan bahwa hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Yesus, itu gak ada. Ya, semuanya itu mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi kalau makanya setiap saya nanya ke orang Kristen, silakan cari ayat bahwa kalau ingin selamat mentuhankan Yesus. Mau jungkir balik tidak mungkin nemu itu. Paling cuma satu-satunya gini. Karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengutus anaknya agar orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya percaya sebagai apa? Kan Yesus sudah mengakui, aku ini utusan untuk Israel, Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Ya imani itu sebagai nabi, utusan, penyampai firman, dan memperkenalkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Itu udah jelas itu. Gitu Bang. Lalu bagaimana saya menghadapi orang tua, sedangkan saya jarang bisa online karena HP 1 sama 3 orang di rumah. Ini juga bikin akun PEX karena gak mungkin pakai akun mamaku. Saya ingin belajar tapi sulit, sangat sulit. Abang ini bukan anak kecil sudah. Seharusnya abang ini mandiri sudah. Ya bagaimana, masa mau tergantung terus kayak orang tua kayak dia? Enggak, kalau dalam Islam orang balik itu mandiri sudah. Ya abang harus punya HP sendiri, kerja sendiri, cari kebenaran. Orang tua ini hanya pelantara di dunia ini. Nanti kalau meninggal masing-masing sudah. Makanya dikasih hidup di dunia ini jangan disia-siakan. Uang cuma sementara. Kalau abang nurutin orang tua, saya gimana ya? Mau cari kebenaran sulit. Ibaratkan abang ini pasrah hidup itu, nanti menyesal kalau sudah meninggal. Karena gini, kita hidup di buminya Allah. Kok bisa tidak percaya kepada Allah gitu loh? Ya, ini kan gimana? Carilah kebenaran terus. Nanti kalau cuma alasannya gimana caranya saya? Banyak cara, abang masih udah besar kok. Terus masalah HP, masa tidak punya HP sendiri gitu? Ya, maksudnya begini ya, orang tua saya itu melarang keras. Bahkan kakak saya juga disebut penyesat, udah tersesat. Iya bang, tapi kan sesat atau enggaknya itu kan abang mau belajar. Sekarang abang menemukan sudah. Oh berarti makanya bang ya, saya datang ke komal-komal itu. Saya seneng tanya jawab, karena saya tahu
Islam ini ditolak karena diberitakan yang tidak baik-baik. Dikatakan ginilah, akhirnya orang sulit menemukan kebenaran. Makanya tak suruh bertanya, biar orang yang salah paham ke Islam itu, oh ternyata Islam tidak seperti itu. Contohnya abang oleh orang tuanya, awas sesat itu, jangan. Makanya ketika abang bertanya, tidak seperti itu Islam itu. Gitu. Baik Pak Ustadz, besok kalau misalkan ada waktu saya bertanya lagi. Saya mau bertanya tentang siapa Allah itu. Allah ya. Iya. Ya. Oke, siap. Ya, saya turun dulu ya. Oke. Gas. Sekarang kembali ke Yuda sama Yohanes. Silakan. Ya Pak, aku mau tanya tentang bagaimana konsep ketuhanan Islam itu Pak. Oke. Nah, kenapa kalau ditanya konsep ketuhanan itu Islam? Ya samawi bang. Kalau abang bisa membedakan samawi dengan pagan, maka di mana abang nanti mau memilih? Manusia ini menyembah Tuhan itu ada dua. Kalau Allah tidak mengutus utusan, maka orang-orang ini akan membuat Tuhan yang dia imani. Dia buat dewa, patung disembah. Oh pohon beringin disembah. Kepercayaan itu. Mereka karena tidak kenal Tuhan, sehingga mereka mentuhankan, menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, dibuat-buat sendiri. Makanya Allah mengutus utusan supaya mereka ini tidak ngawur menyembahnya. Sehingga dikenalkan oleh para nabi itu Tuhan di zamannya masing-masing ya. Contohnya di Arab, orang Arab itu setelah ratusan tahun ya, mereka ini menyembah berhala. Ya, berhala itu disembah. Bahkan minta-minta apa-apa ke berhala. Dianggap Tuhan itu beranak. Ya anaknya dewa ini, anaknya patung-patung ini. Makanya oleh Nabi Muhammad diutus, karena orang-orang Arab itu dewanya banyak, Tuhannya banyak lah. Akhirnya disampaikan, katakan Muhammad, Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Kalian enggak, dewanya banyak. Orang kaya ada buat patung yang besar, kalau miskin patungnya kecil. Dewanya macam-macam. Akhirnya Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu esa. Lalu mereka kan kalau minta-minta ke berhala kan. Akhirnya Allahus Somad, Allah lah satu-satunya tempat bergantung segala sesuatu, tempat meminta, jangan ke lainnya. Terus mereka ini kan mengatakan Tuhan itu ya punya anak. Coba dewa-dewa itu kan banyak punya anak kan. Maka khusus Tuhan samawi, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, karena bukan makhluk. Tuhan itu pencipta. Ya kalau makhluk kita punya anak, ya punya istri. Kalau Tuhan itu tidak butuh itu, uang dia itu pencipta kok. Lalu mereka ini kepercayaannya Tuhan itu serupa. Kalau patungnya gajah serupa dengan gajah. Akhirnya walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Ya itulah jalan samawi. Ini juga sama yang dikenalkan Musa, Yesus. Contohnya Musa dulu memperkenalkan Tuhan itu esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Tiba-tiba dia meninggalkan Israel 40 hari untuk mengambil Taurat di Tursina. Datang Samiri. Apa kata mereka? Kata dia, wahai Israel, kamu ini ngapain nunggu Musa? Wong Tuhannya tidak kelihatan, tidak serupa, tidak mau turun ke dunia. Udahlah, ayo ikut saya aja. Saya tunjukkan Tuhan yang jelas. Gimana caranya Samiri? Ya aku mau kamu kumpulkan emas kalian. Ayo, nanti saya buatkan Tuhan. Akhirnya dikumpulkan emas, membuat patung dari emas anak sapi. Nah gitu bang. Akhirnya apa? Dikenalkan Tuhan yang benar gak mau. Maunya Tuhan yang kelihatan, yang berbentuk. Gitu. Ya. Jadi seperti itu Tuhan yang benar itu, seperti yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat,
tidak mau turun ke dunia. Nah, tidak mau turun ke dunia itu disebut samawi, sama langit. Ibaratkan Tuhan itu di langit tidak mau turun. Kalau dewa-dewa menjelma jadi manusia turun. Itu bedanya. Ya, seperti itu, Bang. Ajaran yang benar itu ya. Silakan. Kalau konsep keselamatan itu gimana ya Pak di Islam? Konsep keselamatan sama, ajaran samawi sama. Pertama mengenal Tuhan yang benar dulu. Setelah mengenal Tuhan, Tuhan kan memberi aturan. Kalau Islam, Al-Quran aturan itu. Quran dan hadis. Kalau kepada Musa, setelah mengenal Tuhan yang benar, diatur aturan Taurat. Kalau Yesus ya Injil, kalau dalam Islam itu Injil kitabnya. Ya sama. Pertama kenal Tuhan dulu. Kan semua para nabi memperkenalkan Tuhan Allah. Setelah kenal Tuhan, Tuhan memberi aturan lewat kitab suci. Isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Ya udah itu doang. Sama ajaran samawi itu. Barang siapa yang taat, ya masuk surga. Semua para nabi itu punya aturan dari Tuhan. Tidak boleh makan B2, tidak boleh mabuk, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Di Islamnya sama kayak gitu. Ada perintah sholatnya Islam 5 waktu, Yahudi 3 waktu. Punya kiblat, itu samawi. Nah, kalau ajaran pagan tidak punya kiblat itu. Mana? Kayak walaupun Kristen tidak punya kiblat. Gitu Bang ya. Iya Pak. Cukup. Apalagi, tidak apa-apa. Kita itu ibaratkan ngobrol saja, tidak usah dialog, tidak usah diskusi. Anggaplah ngobrol, karena tidak bisa tidur. Saya kalau malam nggak bisa tidur sih. Jadi kalau tidak tidur, tidak kekomal, mau ngapain? Menghayal itu gitu. Ya yang tadi sih Pak, yang lebih mendalam itu yang pertama itu yang saya tanya. Yang pertama saya, yang kenapa Al-Quran itu disebut wahyu terakhir, itu paling mendalam banget sih. Iya gitu Bang. Di antara kitab yang sudah ada seperti Torah, Injil, terus kenapa jadi terakhir itu Al-Quran itu menjadi yang terakhir gitu Pak. Itu yang paling mendalam. Ya, kenapa Al-Quran itu terlahir? Karena tadi sudah saya jawab bahwasannya karena Al-Quran dibawa Nabi yang terlahir. Gitu ya. Nah ini masuk akal ini Bang, gini. Kenapa Al-Quran yang dijaga? Sedangkan saya baca Taurat ya banyak. Di Mazmur, Yesaya, memang tidak dijaga. Kenapa Al-Quran dijaga? Karena Al-Quran ini wahyu terlahir. Kalau tidak dijaga oleh Allah, bagaimana kalau ada perubahan? Ya, kalau Taurat dirubah, gampang. Allah akan, kalau dirubah kan manusia tersesat nantinya. Maka caranya Allah mengembalikan lagi, ngutus lagi utusan. Maka utusan ini yang meluruskan akidah-akidah mereka. Nah, kenapa cuma Al-Quran yang dijaga? Karena kalau Al-Quran tidak dijaga oleh Allah, bagaimana kalau tidak ada orang yang hafal misalnya? Lalu ada perubahan Al-Quran dirubah-rubah. Lalu bagaimana caranya Allah meluruskan lagi? Wah, Allah tidak mengutus Nabi lagi. Akhirnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Ya, karena apa? Karena Al-Quran ini yang terlahir. Ibaratkan gini loh Bang. Dulu abang teledor, ya, memiliki barang. Akhirnya pengalaman kan ya. Akhirnya, aduh, terlahir punya barang itu, tidak ada sudah. Pasti abang hati-hati. Karena tidak ada lagi gantinya. Andaikan ini rusak, mau beli lagi tidak bisa. Pasti abang menjaga barang ini. Tapi kalau barang itu masih banyak, pecah. Maka abang ini akan, oh tidak apa-apa lah beli lagi. Tapi ketika barang ini cuma satu-satunya, andaikan rusak, beli tidak bisa, pasti abang lebih menjaga barang ini. Begitu juga Al-Quran. Ini terlahir, Allah tidak akan menurunkan lagi kitab suci.
maka oleh Allah dijaga sampai hari kiamat. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara umatnya Nabi Muhammad dipermudah menghafal Al-Quran. Anak kecil umur 8 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal Quran banyak, 10 tahun apalagi, 11 tahun apalagi, 13, 15, akhirnya Bang, ribuan yang hafal itu. Nah, kalau Abang, kenapa kok kitab suci yang lainnya gak bisa niru? Ada nggak ada orang selain Al-Quran, Islam hafal kitabnya? Gak ada. Karena memang bukan kitab suci sudah. Ya. Al-Quran dijaga karena memang kitab terlahir. Andai kan tidak dijaga, bagaimana nanti? Andai kan ada perubahan, bagaimana caranya Allah meluruskan? Wah, Allah tidak mengutus lagi. Jadi masuk akal. Ya. Al-Quran dijaga masuk akal, caranya Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafalnya. Mulai dari anak kecil, bahkan orang tidak bisa melihat, hafal. Coba, kurang dasar apa? Kurang yakin apa, Bang? Yang tidak bisa dilakukan agama-agama lain. Gitu. Anak kecil loh. Oh Bang, Abang tidak usah. Orang yang hafal 30 tahun hafal, tidak usah ke situ. Itu biasa itu. Atau umur 25 biasa. Anak kecil loh. Kalau bukan karena Allah yang menjaga. Tidak mungkin kan? Ya, Pak. Oke. Silakan. Mulai muncul. Di mana Paman? Angelak ya. Di mana Paman? Angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu. Bunda Ustaz Dada, apa kabar? Darius, kamu juga angel masih. Kapan kamu malam? Oh. Angel itu apa sih? Kamu juga angel masih. Mawar, selamat malam. Mawar dulu, saya sapa dulu. Mawar. Oke, Paman. Mawar. Aduh, kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Bang Yudas kayaknya barusan membuka mute. Ada apa Bang Yudas mau bertanya kepada Ustaz Atta? Bang Yudas? Tadi sudah bertanya Pak. Oh sudah. Ya. Yohanes Mutu silakan Yohanes Mutu. Oke. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi mau tanya, tapi takut ada yang mau nanya lagi. Boleh dilewatin aja. Jangan, nanti lupa nanti. Tanya dulu. Aku mau tanya Ustadz lah, mau tanya sedikit nih. Ustadz. Siapa dulu nih yang nanya? Aku dulu lah, kau dari tadi kan kau. Lanjutlah kau lah. Ustadz, apa benar ada hewan yang bisa mendengar jeritan sisa kubur Ustadz? Jelaskan dulu Ustadz ya. Iya. Apa itu? Ayam. Ayam. Gini ya. Jeritan orang mayit itu dalam hadis itu dijelaskan. Hanya binatang yang mendengar. Anda kan manusia bisa mendengar juga. Bertobat manusia nanti. Waduh saya nanti kayak gitu. Akhirnya cuma binatang yang bisa. Termasuk ayam ya. Jadi kalau ayam gini, kayak gitu tuh. Bukan berkokok, bukan. Katanya orang tua dulu mendengar jeritannya si orang kuburan gitu. Oh begitu. Terus kalau sebenarnya itu iblis itu sejenis spesies apa sih? Jadi apa? Iblis apa gimana itu? Iblis? Kenapa? Bentuk apa? Iya maksudnya jenis makhluk apa itu? Spesies gimana gitu? Ya enggak. Iblis itu minal jin. Ya, jenis dari jin, minal jin. Ya, makanya kata-kata jin itu seperti apa ya? Jannah dari lafaz jananah, janin, jin, itu sesuatu yang memang tidak bisa dilihat. Belum manusia gak bisa. Ya, bayi disebut jin, ya, apa janin kayak gitu itu. Karena memang tidak tahu seperti apa bayi di dalam itu. Bahkan nanti kalau keluar apakah selamat atau enggak maka disebut janin.
Ya, begitu juga jin, karena tidak bisa dipanca indera, maka disebut jin. Atau jannah dari jananah, berarti intinya kita imani bahwa ada surga neraka itu, tapi tidak bisa pernah kita pandang, lihat. Bahkan apa yang ada di pikiran kita menghayal surga itu seperti ini. Gak seperti itu, tetap salah. Maka disebut jannah. Itu main-main kata-kata, kalimat-kalimat itu ya. Ya intinya iblis itu minal jin. Jin tidak bisa dilihat ya Ustaz ya. Nah, dalam Islam ada dua. Jin bisa melihat manusia, tapi jin khusus. Manusia bisa melihat jin, manusia khusus. Misalnya diberi kelebihan oleh Allah, bisa melihat dia. Tapi kita tidak bisa umumnya. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, berarti diberi kelebihan oleh Allah. Begitu juga jin tidak bisa melihat kita. Tapi ada jin yang melihat kita, berarti jin yang jadi sama ya. Manusia khusus bisa melihat jin, jin khusus bisa melihat manusia. Alamnya udah beda. Nah, secara umum jin tidak bisa melihat kita karena alamnya beda. Kita tidak bisa melihat jin karena alamnya beda kita dengan mereka. Kita tidak usah ngurus jin, jin juga gak pernah ngurus kita. Okay. Jin bisa melihat malaikat gak? Nah, kalau kamu ingin melihat jin, Yohanes suruh open cam, kamu lihat coba. Open camp kau Yohanes, aku melihat kau bertanduk 7, bermata 12 kau. Oke, sudah selesai. Silakan ya. Satu lagi. Menarik nih masalah bahas jin. Saya pernah baca itu tidak kuciptakan jin dan wa ma khalaqtul manusia. jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin semata-mata beribadah kepadaku. Memang kita itu beribadah kepada Allah. Nanti hasil dari ibadah itu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, surga. Nah, kamu udah pernah ibadah minta surga. Ibaratkan kamu kerja minta uang, minta gajian. Nggak bisa. Ampun paman. Yudah, itu kalau jin itu ada yang di surga, ada di neraka nggak Ustaz? Apa seperti hewan itu? Siantar, selamat pagi Siantar. Siantar dibuka mute-nya Siantar. Selamat pagi. Ya, silakan. Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, mau bertanya? Apa diskusi? Mau bertanya. Oke, silakan. Siapa yang menebus dosa kalian? Umat Muslim. Oke. Jadi dosa ini ditebus dengan bertobat, baik dalam Bible atau Al-Quran. Kalau kamu menanyakan nanti dosanya Yahudi, Islam ditimpakan Nasrani, Yahudi itu ada di surat, jawabannya ada di surat Al-Mu'minun ayat 9. Karena orang Yahudi dan Nasrani ini memang tidak mewarisi surga. Sehingga kalau ada orang Islam berdosa diampuni, ya tetap yang menanggung neraka ini Nasrani dan Yahudi. Nah gitu ya. Jadi kamu tidak usah pakai hadis itu, sudah saya jawab. Silakan, apa lagi? Nggak usah bahas itu. Siapa yang membahas yang menebus dosa kalian? Muncul. Jangan kau langkahin kata-kata itu. Iya, bertobat. Di ayatmu siapa yang menebus dosa kalian? Az-Zumar ayat 53. Innallaha yuhibbu jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Kau jangan kemana-mana kau, jangan kemana-mana kau. Kamu itu saya tahu arahnya kemana. Ya. Nanti kalau saya jawab gini, oh tidak ada. Bagaimana tata dengan hadis itu? Bahwasannya dosanya orang Islam ditangguhkan ke orang Yahudi Nasrani. Kamu sebelum nanya ke hadis itu, otak saya sudah tahu jawabannya. Nanya kok sebentar dulu. Nanya kok nantang. Nggak ada hormat-hormatnya sama Ustaz. Kalau nanya itu berarti kamu pingin tahu. Kayak pintar aja lu. Kalau masih dalam badanmu ada bau babi nggak bisa. Sopan lah masuk di sini room Muslim, room beretika ya. Nanya kok nantang. Lanjut.
Saya tahu dia. Orang-orang kayak gitu tuh saya tahu. Pasti nanti arahnya ke sini, loncat ke sini. Maka sebelum loncat-loncat sudah tak kasih jaring gitu. Diajak diskusi nanti malah kencing berdiri ya Ustaz ya. Mulai lagi nih Ustaz. Ajak diskusi aja, debat ya. Tidak mungkin berani orang kayak gitu. Nggak Mending apa-apa. tanya Yesus aja. Tanya Yesus Asalkan dong, Ustaz. jangan ngeyel, nanya silakan. Yesus, gimana Darius? Yesus, gimana Ustaz itu Ustaz Data yang paling indah itu kata-katanya. Jangan juga kayak gitulah. Jangan itu. Itu sebutan ketika saya dialog mereka ngeyel baru. Coba saya tes. Ustaz Data, apakah Yesus menuhankan dirinya sendiri? Coba tanya. Enggak Yesus. kamu. Kalau dialog baru saya pakai itu. Kalau Kristennya ngeyel baru. Ya udah saya Aku turun, Yesus, aku gitu. turun aja lah kalau nggak tanya Yesus turun dulu Ini di kan bawah aja Kristen lah. juga Ustaz. Apa? Dari jauh sini kan Kristen juga, waduh turun. Terus sekarang mana hotelnya sekarang? Kalau nanya itu yang sopan. Nah, kalau misalnya lu habis bertanya nih, lu punya ilmu, ya kamu bisa membantahnya gitu loh. Dia yang nanya, dia yang ngoceh. Gimana itu kira-kira? Nanya itu, diem mendengarkan jawaban. Kalau kira-kira nggak setuju, ya boleh Anda membantahnya kan gitu. Atau sekalian kalau memang berilmu, ya tentukan topik, debat sekalian. Gitu ya. Lanjut lagi. Kesayangan, selamat pagi. Kesayangan, silakan dibuka mute-nya kesayangan. Waduh, naik, nggak bunyi. Yanto Jawa, selamat siang. Selamat pagi. Yanto Jawa. Aduh, silakan Bang Yudas. Tadi mau bertanya kayaknya Bang Yudas. Ya, Mbah Marijan, selamat pagi Mbah Marijan. Mbah Marijan, selamat pagi. Mbah Marijan. Aduh. Aduh, Mas Zulkifli ya. Mas Zulkifli, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Arif. Afwan. Iya. Ustadz kalau mau butuh 3 kursi untuk oten, tidak apa-apa, diturunkan aja Ustadz. Enggak apa-apa. Enggak, masih ada ini 2-0. Di bawah ada Gurunda di bawah ini, tapi beliau mungkin ngelift kan apa tertidur. Wahyudin, selamat pagi Wahyudin. Wahyudin, selamat pagi. Waduh. Sebentar saya cari OTN di luar aja.
Ustadz Tata belum tidur ini atau baru bangun Ustadz? Baru bangun, tidur tadi saya. Ini Ustaz, silakan Ustaz. Pak Noneha, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mau bertanya apa mau berdiskusi? Silakan aja. Saya nyimak. Ya, silakan bertanya aja. Kok saya diundang? Udah jam berapa ini, Arif? Udah tidur semua. Loh, iya. Lu tinggal kondangan aja, beri atuh gap-gapnya gitu. Kali-kali kasih Kalau paus, naik komal kalau kan nggak paus, berarti paus aja kau. kalau naik komal berarti kan memenuhi undangan kan gitu kan. Iya. Silakan bertanya tentang keislaman, nggak apa-apa. Nanti biar Ustaz Tata ini yang akan menjawab. Alah, tak lagi. Gak ada ilmu. Loh ya, sesuai dengan tema. Kalau memang tidak bisa diskusi, takut untuk berdebat, berdialog, silakan bertanya aja, kan gitu kan. Silakan. Oke. Jawab Tata. Ini saya ngantuk ini. Jadi saya cuman meminta jawaban sederhana aja. Itu Al-Mizan itu satuan beratnya apa? Apa? Al-Mizan itu satuan beratnya apa? Satuan beratnya. Ya, mohon mizan Ustaz. Al-Mizan satuan beratnya apa? Pahala dan dosa. Dulu ya, benar-benar Sarip. Dengerin dulu apa sih? Dengerin dulu. Ya, mohon mizan. Ya, mohon mizan Ustaz, yang ditanyakan Ustaz. Ya elah, Arif. Biarin aja dulu dia Angel. Apa-apa, ulangi. Waduh. Yang saya pertanyaan sederhana sama Tata, kan Pak Tata memberikan saya waktu, silakan bertanya. Jadi yang saya tanya, beratnya berapa gitu? Gimana? Beratnya? Satuan bukan berat, satuan beratnya. Al-Mizan itu apa? Nah, apa pertanyaan apa? Nah, kan? Apa sih satuan berat apa? Ini ya oke, saya membuat narasi. Kalian mempercayai bahwa Al-Mizan itu sebagai pengukur amal manusia di akhirat, betul? Ya, terus kenapa? Oke, satuan berat Al-Mizan itu apa? Nggak usah gitu dalam Islam itu. Timbang itu makanya saya bilang hari amal ini kita. katanya gak ada ilmu. Jangan peradapkan saya. Ya udah, sama saya jawab, Tat. Tata itu gak ada ilmu. Satuan beratnya itu setiap kau makan babi dosa kami itu. Jadi satu kan, babi. Udah saya itu. terus lah. Makanya Ya saya udah. bilang kan itu gak ada ilmu. Orang kayak gini bukan mau bertanya. Jadi satuan beratnya itu satu ekor babi kau makan, ya itu berat badanmu nambah juga satu ekor babi gitu. Itu satuan beratnya. Itu jawabannya. Emang bisa ada berat itu diukur pakai timbangan apa? Nanya dia simpulkan sendiri baru bertanya. Terus jawabannya itu harus ngikutin lu. Yeay. Mikir. Lanjut. Halo, Bang. Kristen, Bang. Pangeran Kristen. Pangeran Kumbang. Waduh. Dari tadi minta naik turun. Pangeran Kumbang Kristen. Muslim Bang, cuma pertanyaannya banyak Bang. Saya mau nanya nih tentang keislaman nih. Waduh, ya udah nanya satu nggak apa-apa, dia nanya satu dua nggak apa-apa. Ya Silakan. udah. Oke ya, di gini nih ya. Ya. Ketika kita mati Bang, ketika kita mati, roh kita kan dicabut nih kondisinya. Jasad kita dikubur. Suatu saat di akhirat kita berbentuk ruh apa jasad? Oke. Jadi di dalam hadis-hadis itu jasad baru sudah, umurnya sama. Maka dijelaskan 30 atau 33 rata semuanya. Makanya ketika ada orang tua nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya di surga nanti?" Tidak ada. Tidak gitu. Akhirnya orang tua ini sedih.
Wahai nenek, maksud saya tidak ada orang yang tua seperti nenek gitu. Semuanya itu akan baru sudah. Tidak ada orang hitam, jelek, tua, gak ada. Semuanya itu ibaratkan kalau perempuan dia cantik jadi bidadari semua. Umurnya sama semua. Jadi nanti di surga itu kita itu jasad baru sudah. Sehingga tidak ada orang, misalnya orang di dunia tidak punya tangan. Di surga ya utuh semuanya sudah gitu. Nah nanti kalau bangkit dari mahsyar, maka tubuh kita tergantung amal. Makanya ada orang yang kepalanya kayak kuda gitu tuh. Tergantung amal. Gitu ya. Oke, lanjut. Kalau banci Ustaz, banci gimana itu? Sebut begitu gimana itu? Banci gak ada. Jangan sebut begitu, Tat. Jangan ngikuti, kena nanti. Maaf ya TikTok bukan saya terkecoh TikTok. Dari Rius ya TikTok. Ingat bukan saya tidak sengaja gara-gara di Rius. Gak apa-apa, aku dikit juga dari Darius. Kalau diam dulu, Darius, jangan ganggu dulu. Ada orang nanya, pertanyaannya bagus loh itu. Siap guruku. Bang Pangeran, Anda udah nanya satu, apa ada lagi atau mau diluruskan? Malah dia nggak denger. Mana sih? Dilanjut dulu berarti ya. Masih ada pertanyaan? Dilanjut dulu dah. Berarti kita berbentuk jasad di dalam akhirat nih. Nah iya, kan kita nanti ini apa ya? Kita nanti di surga itu rumah kita punya rumah istana. Ya. Terus istri kita, nah bidadari istri kita di dunia jadi bidadari. Nah kalau bukan jasa, bukan kalau bentuk roh, gimana? Wong kita nanti makan-makan ya ada makanan. Istri ya ada, bidadari istri kita di dunia menjadi bidadari. Ya, karena memang ayatnya kan jelas sudah. Nanti gambaran surga itu kerajaan kenikmatan. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Bahkan nanti hiasan-hiasannya itu tembok apa barang-barang kita emas, pakaian kita sutra. Coba baca surat Fatir ayat 33. Aduh, peringatan ini. Peringatan apa ini? Oke ya. Konten live Anda ditandai karena perilaku. Tadi ngomong itu, turun dulu tak sebentar baru naik lagi. Turun sebentar, baru naik lagi. Ya aku turun lah, takut dimarahi Bang Handi lah. Turun dulu, takut aku. Bentar, ya minta lagi naik, Tad. Enggak apa-apa Ustadz itu Ustadz. Cuman peringatan aja. Tapi nggak bagus nanti ini loh. Ya, minta lagi, Tad. Udah belum? Udah belum? Oh ini. Udah. Makanya ngomongin itu tadi B itu. Langsung itu. Oke. Yang kedua surat Fatir 33. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang. Nah, gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi ada pakaian sutra. Perempuan kan senang emas-emas gitu ya. Gampang di surga disediakan semuanya. Jadi bukan roh, jasad. Cuma jasad kita ini ganteng, cantik, dan kekal, tidak akan pernah tua sudah. Oke, lanjut. Bentar. Kekalnya itu dalam konsep apa, Tad? Jadi apakah kekalnya itu sama dengan Tuhan yang selamanya akan hidup? Apakah kita akan menyerupai sifat ada Tuhan? kiamat. Jadi gini, kekalnya surga itu berarti ada dua yang kekal nanti, surga dan Allah. Enggak, surga itu kekal. Maka datanya dalam Al-Quran dalilnya illa ma syaa rabbuk atau rabbuka, kecuali Allah berkehendak lain.
Tapi intinya surga itu ya kekal, khalidina fiha ayatnya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, kekal di dalamnya. Gitu. Kecuali Allah berkehendak lain, illa masya rabbuk. Oh gitu Tad. Oke Tad, ganti pertanyaan boleh? Nah, kalau misalnya tidak ada jasad, gimana orang menikmati kenikmatan surga kalau hanya roh? Kalau hanya roh saja, tidak dikasih jasad baru, gimana roh bisa disiksa di neraka? Kan gitu ya Bang ya, itu sih kalau jawaban singkat saya. Gitu ya, nah, lanjut. Itu kan manusia ya Bang ya? Ya kalau Bang. Jin yang tanpa jasad, bagaimana bentukan di akhirat? Kalau jin kan tidak dimintai pertanggungjawaban Bang. Oh berarti jin itu tidak ada yang masuk surga apa neraka? Kecuali jin kafir itu ya tetap tampaknya neraka. Jin kafir neraka. Kalau jin yang beriman dan soleh gimana? Dia nggak punya hawa nafsu, dia nggak punya dosa. Oh jin nggak punya hawa nafsu ya? Ya memang dia punya bini apa? Setahu saya sih ada. Dia beranak pinak malah. Ya sudah ya, intinya kalau jin dengan manusia itu sama-sama diberi hukum taklifiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia dan jin itu di dunia ini diberi syariat-syariat sama. Aku tidak menjadikan manusia dan jin kecuali semata-mata beribadah kepadaku. Berarti mereka juga ada balasan nantinya. Wallahu a'lam nanti kayak apa, gitu aja. Ya udah. Ganti pertanyaan boleh Bang? Ya. Boleh. Tapi mohon maaf sebelumnya di pertanyaannya nih. Allah itu maha besar, maha kuasa dengan segala-galanya. Apakah Allah itu bisa menciptakan makhluk yang lebih dari dia segala-galanya? Oke. Jadi Allah itu fi'lukuni memungkinin autarkuhu, mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi hal-hal kenapa kok ada sifat jaiz ini? Maka kita dalam Islam tidak seperti non-Islam. Kalau non-Islam, Allah itu kuasa, berarti dia mampu apapun. Nah kalau dalam Islam itu, Allah itu tidak akan menghilangkan sifat yang akan menghilangkan ketuhanannya. Gak mau, gak bisa tuh. Bukan gak bisa, tapi ini bertentangan dengan sifat ketuhanannya. Misalnya, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan lagi? Loh, berarti dia menandingi dirinya. Atau apakah bisa Tuhan tidak menjadi Tuhan, menjadi makhluk biasa? Nah ini namanya sifat jaiz di sini tidak ada di dalam diri Allah. Bukan dibatasi, enggak. Ya jadi kata-kata misalnya Allah itu kan maha kuasa. Apakah bisa dia menghilangkan kuasanya menjadi tidak kuasa? Ini dalam Islam ini mustahil akli namanya. Karena Allah itu punya sifat wajib, jaiz, mustahil. Wajib, mustahil, jaiz. Nah kalau tahu sifat ini tidak akan hanya itu. Ya gitu Bang. Harus mempelajari sifat ilmu tauhid namanya. Ya. Pangeran, bentar Pangeran, saya potong. Oke siap, silakan. Darius jangan dipotong. Kau coba. Janganlah dipotong dulu. Bisa syahadat gak kau Pangeran? Tes aja Bang. Ini saya curiga ini di Kapirun Bang. Seperti saya di. Yang mana nih Kapirun nih? Coba kau syahadat dulu. Aku mau dengar kau. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa lagi Bang? Mau ngetes apa lagi Bang? Sekarang Darius sekarang. Nantilah habis lebaran. Aku takut puasa. Udah cukup. Buset. Dia nggak mau. Darius nggak mau syahadat, takut puasa. Justru puasa itu obat loh itu bro. Nah. Yang penting kan aku turunan babi. Bayangin kalau puasa itu kamu perokok, siang hari kamu mengurangi rokok, mengurangi makan. Bang Andi, jelaskan itu tentang apa itu yang bermata satu itu dalam Islam itu. Apa tuh? Ya kamu si buta dari. Jelaskan lah, katanya harus dibahas terus itu kalau menurut. Udah taruh itu, silakan Pangeran. Ya, dilanjut ya. Berarti di dalam konteks kekristenan seorang Tuhan itu berubah jadi manusia mustahil Bang ya intinya ya, dan itu akan menghilangkan sifat ketuhanannya ya.
Iya, jadi mungkin itu tidak mungkin Tuhan itu akan seperti itu gitu loh. Ya, intinya akan menghilangkan sifat ketuhanannya kan. Iya, kalau dalam Kristen kan nggak ada ilmu tauhid, sehingga loh Tuhan itu bisa kuasa, dia maha kuasa. Jadi apapun terserah dia. Nah kalau dalam Islam ada hal yang mungkin, ada yang tidak mungkin gitu loh. Contohnya, apakah bisa Tuhan mematikan dirinya sehingga tidak ada Tuhan sudah? Nah ini hal-hal yang mungkin atau tidak mungkin kan gitu. Nah kayak gitu itu tidak akan terjadi kepada Tuhan gitu loh. Makanya dalam Islam ada ilmu tauhid. Kalau abang Islam pernah Aqidatul Awam itu kitabnya yang dikajikan oleh Ustadz Muhammad Hanafi itu. Itu kan Aqidatul Awam, itu ilmu tauhid itu. Wujud, qidam, baqo gitu tuh. Sampai mutakaliman itu. Silakan, nanya apa lagi? Boleh lanjut nih, berarti pertanyaan lagi nih. Tentang ini Bang, tentang yang tadi pernah dibahas tuh, masalah iblis bersujud ke Adam. Sudah dijelaskan kan, sebelum penciptaan manusia itu manusia akan menjadi khalifah di muka bumi. Tapi yang dikorbankan adalah iblis ya kan. Apakah ini skenario Tuhan untuk menjebloskan iblis menjadi laknat? Ya, apa gimana Bang? Ya, jadi sebenarnya Bang, dalam ilmu Islam itu ya sama. Saya pernah baca juga dalam Bible ada. Jadi apa ya? Wa ma min ghaibatin fis samai wal ar illa fi kitabin mubin. Jadi di dalam syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauhul Mahfuz. Dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Baik berupa kisah nabi-nabi dan rasul, azab yang menimpa suatu kaum, pengetahuan tentang wahyu para nabi dan rasul, tentang penciptaan alam semesta dan lain-lainnya. Datanya ada di An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ar illa fi kitabin mubin. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya semua makhluk, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tahta akan lahir tahun berapa, wafatnya kapan, sudah ada. Makanya coba abang pernah nggak membaca kisah perbincangan Adam dengan Musa? Ya, ini diceritakan menceritakan kepada kami, Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan. Nanti isinya gini, Adam dan Musa saling berdebat. Musa mengatakan, hai Adam, engkau adalah bapak kami. Sungguh engkaulah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari surga. Seakan-akan Musa ini gini, gara-gara Adam. Coba dia itu tidak makan buah itu, ya kita di surga gitu. Ya, akhirnya kata Adam menjawab, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku dengan sesuatu hal yang telah Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum dia menciptakanku? Nah, kayak gitu kan? Jadi semua itu ya gitu lah, Bang. Abang paham pasti dengan pertanyaan abang dengan ini. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan kita ini tergantung kita atau karena pena yang sudah kering? Maksudnya apa itu? Bahwasanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, pertama kali yang Allah ciptakan pena. Lalu pena ini, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Tulis semua yang akan aku ciptakan. Ini begini bentuknya. Terus nanti dia akan kayak gini loh, ibaratkan hidup itu. Orang kalau main film, maka ada naskahnya, sutradara yang punya. Nanti kamu jadi seperti ini. Cuma dalam Islam jangan cuma pakai dalil ini. Nanti kalau cuma pakai dalil ini, ya udahlah, ngapain saya berbuat apa-apa gitu nanti. Harus pakai dalil yang lain supaya kita apa? Tugas kita itu hanya berusaha. Mau apa? Pingin kenyang ya makan. Pingin punya uang ya kerja. Tidak boleh kita pakai dalil ini. Ya udahlah. Wong semuanya, jangan gitu. Jadi pakai
Dalil ini dipakai ketika kita sudah tidak berhasil. Misalnya gini, saya pingin kaya, ya harus kerja. Setelah kerja dah kaya-kaya, ya sudahlah. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Udahlah, wong mau kenceng kayak apapun kerja saya, kalau Allah nak takdirkan saya sudah segini rezekinya, mau gimana? Nah, ini ayat ini pakai nanti setelah sudah tak bisa gitu loh. Makanya ada istilah gini, pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki gak bisa. Wahai Handi, kok kaya banget kamu ini? Kerja apa? Jual pulsa tahta. Oh ya sudah, kalau gitu saya mau jual pulsa juga. Dah kaya-kaya. Ya iya orang yang rezeki Allah yang ngatur. Pekerjaan bisa ditiru, rezeki gak bisa. Mau kerjanya sama, di tempat yang sama, rezekinya beda. Gitu ya. Intinya sesuai dengan pena tadi tuh, Bang. Berarti iblis itu memang sudah tertulis harus terlaknat berarti ya. Bukan cuma iblis, segala sesuatu itu sudah di Lauhul Mahfuz, Bang. Iya, berarti pertanyaannya Cuma nanti ada juga dalil ya. Dalil itu gini. Jangan kita ngambil data itu, udah tahu dalil lainnya, akhirnya kita murung melulu, jangan. Kita harus baca Ar-Rod ayat 39. Yamhullahu ma yasha. Aduh. Korek, bensol meletus. Waduh. Jadi yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauhul Mahfuz. Ada sudah main game ini. Darius. Iya, Paman. Dimio dulu. Jadi gitu, Bang. Walaupun kita tahu wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin, tapi tetap kita harus baca yamhullahu ma yasha wa yusbit indahu umul kitab. Jadi mintalah kepada Allah, ya Allah, saya dah tahu takdir saya gimana. Nah, maka dengan doa nanti, ya Allah berkehendak apa yang Dia mau. Ya, kalau tulisannya kita sekian, ya Allah, kalau memang di Lauhul Mahfuz rezeki saya cuma 1 M, ganti ya Allah 1 T misalnya. Itu. Mana datanya itu? Ya ini Ar-Rod ayat 39 ini. Kalau kita cuma baca ayat An-Naml 75, akhirnya kita murung melulu nanti. Ya udahlah, pasrah gitu. Makanya ketika Kristen nanya ke saya, Tata, kamu kok tidak percaya ke Yesus? Wong Yesus itu loh ada sebelum dunia ada. Ya iyalah. Kan saya tadi bacakan. Di dalam syariat Islam, Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauhul Mahfuz dari permulaan zaman sampai akhir zaman, baik berupa kisah Nabi. Ya iyalah, Yesus benar kata Yesus. Aku ada sebelum dunia ada. Maksudnya di Lauhul Mahfuz. Gitu. Pak Ustadz, itu saya mau menyampaikan pesan dari yang tap-tap di layar tuh. Katanya si pangeran apa itu suruh baca surat Al-Fatih sama apa itu ayat kursi, ya ayat kursi tuh. Terima kasih Ustaz. Kalau kamu mau nyuruh, saya orangnya, saya tidak peduli apakah orang Islam benar apa enggak, begitu bukan urusan saya. Pokoknya dia nanya saya jawab. Kalau kalian mau ngetes dia, ya silakan. Kalau saya enggak, mau dia siapapun itu bukan urusan saya. Betul, Bang, sesuai. Mending kalian naik lah, jangan aku disuruh-suruh terus dah. Aku capek turun aja lah. Sesuai tulisan, ya silakan bertanya kan. Siapapun boleh bertanya dong berarti. Bang, lagi dong. Ya. Ayo silakan. Di akhirat ada konsep waktu nggak, Bang? Apanya? Konsep waktu, Ya, ada waktu nggak? akhirat itu bukan seperti di dunia. Ya. Berbeda ya? Udah beda. Kita wallahu a'lam kita. Kalau nggak data-datanya. Oh, terkadang kan. Makanya dalam definisi
surga itu sesuatu tidak bisa dibayangkan, ya tidak pernah kita lihat kayak gitu itu. Yang penting jalannya itu loh kita cari, bagaimana caranya masuk surga. Itu saja. Terkadang di hadis-hadis ya kan dikatakan bahwa berapa puluh tahun apa jarak antara apa Jibril dengan Allah itu berapa ratus tahun ya kan. Terkadang ada konsep waktu di situ maksudnya. Enggak, biasanya waktunya al-ma'arid itu ukuran malaikat yang melapor kepada Allah satu hari gitu itu sama dengan 1000 tahun, ada 50.000 tahun kayak gitu itu bukan bahas surga itu. Tapi membahas laporan manusia, malaikat lapor kepada Allah. Ibaratkan perjalanan itu seperti 1000 tahun seharinya itu gitu. Oke bang, ente emang Jos bang. Extra Jos. Extra Jos pokoknya udah gurih. Tuan lo kenapa 3? Ya. Yang lain ada pertanyaan nggak tuh? Kalau saya sih banyak, cuma takutnya kebanyakan nanyanya bahaya. Darius mana tadi? Turun Darius. Nah makanya. Itu muridku itu, biarin walaupun oten muridku itu. Nanya lagi deh bang, daripada sepi. Ya silakan. Ketika dikatakan bahwa di dalam Quran bahwa Yesus apa Isa itu dikatakan bahwa diserupakan bentuknya ya, Yudas diserupakan dengan Yesus apa Isa, itu dalam hal fisik atau bagaimana Pak? Oke. Para ulama kalau masalah diangkatnya tidak disalib itu tidak ada yang hilafiyah. Minimal hilafiyahnya ulama itu apakah jasad atau roh, karena memakai lafaz rofa'a. Rofa'a itu biasanya bukan fisik kan, seperti derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Biasanya rofa'a itu bukan fisik, tapi seperti derajatnya atau roh. Nah hilafiyah memang ulama itu, tapi yang jelas bukan Yesus yang disalib. Dia tetap seperti dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Lalu kemana dia? Barrafa'ahullah. Kan pakai rafa'ah kan? Diangkat dia hidup-hidup gitu. Nah, intinya dia tidak meninggal gitu. Masalah angkatnya berbentuk apa? Ini yang hilafiyah, ada masalah. Hilafiyah dalam hal itu gak masalah. Yang penting jangan sampai, oh enggak, tetap Yesus cuma diserupa apanya. Tidak boleh gitu. Karena menantang hadis dan Al-Quran itu sendiri nantinya. Yang boleh kita hilafiyah bentuk angkatnya itu loh. Karena memakai rofa'ah, maka dalam ilmu-ilmu Arab itu biasanya bukan fisik. Itu doang hilafiyahnya. Bisa dipaham. Oke? Oke. Lalu yang dalam pandangan Islam, ke-12 murid Yesus ini apakah bisa dikatakan termasuk orang beriman atau tidak bang? Oke, jadi di dalam Islam mereka ini orang beriman, makanya disebut Muslim. Mana datanya? Al-Maidah 11111 Ya, di situ wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan pada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Gitu ya. Jadi mereka ini pengikut Yesus atau Isa yang setia. Ya mereka ya beriman sebagaimana kita umatnya Nabi Muhammad beriman kepada Nabi Muhammad gitu.
Bisa dipahami? Oke. Bisa. Lanjut yang lain lanjut. Makanya nahnu ansarullah. Gak pernah dengar kan gitu ya di dalam Al-Quran itu, bahwanya siapa yang akan meneruskan membela agama Allah? Mereka jawab hawariyun. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Lo kemana? Udahlah. Udah selesai. Silakan yang lain. Dewa Katro. Dewa Atrox monitor Dewa Atrox. Iya bang. Bukan Darius, Dewa Atrox. Dewa, nggak ada suara Ustadz. Turun dia. Ucu dan monitor Ucu Uden. Bang Ucu. Bang. Alhamdulillah. Yarhamkumullah. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opa, monitor Opa. Ya, Islam Kristen. Katanya tadi ndak usah sebut agama. Apa? Tadi bilangnya ndak usah sebut agama. Iya penting abangku. Di sini ruang diskusi, harus tahu agama apa bang? Islam atau Kristen? Hah? Bang Opa? Apa? Islam. Suaranya mendem bang, bisa dibesarkan dikit? Astagfirullah. Ridho 88. Halo, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Islam ya. Suaranya mendem bang. Oke, dikik ada ya. Intan. Nggak ada suara. Kenapa minta naik nggak ada suara ini? Itu kekunci mulutnya, itu lagi sakratul maut mungkin. Oh. Kecat. Ini penonton masih 1.800. Banyak sekali. Iyalah. Cari koin aku di sini dah. Cari koin aja dah. Andi. Iya, permisi, selamat malam. Ya, malam. Islam Kristen, Pak? Islam. Islam. Apa yang mau disampaikan? Ya, ada sedikit. Ya. Apa itu? Namanya tambah-tambah pengetahuan ya buat saya. Iya, langsung aja Pak. Apa itu? Buat yang lain juga. Ini begini. Di dalam Islam kan ada kita beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Nabi Allah. Kitab-kitabnya. Iya, kitab-kitabnya. Baru? Di situ apa diterangkan juga kepada di Kristiani apa juga ada seperti itu ya? Maaf saya nggak tahu.
Siapa yang nurunin itu? Ustadz Arif ya? Jangan langsung dituruni. Jangan. Pokoknya jangan diturunkan ketika masih ngomong. Iya. Minimal ya udah bang, biar anu. Mantan Oten sudah nggak bangun dari ngoroknya. Dari tadi ngorok deh. Oh, Ustadz Arif berarti. Enggak, Bang Andi, mantan Oten. Siap. Mantan Oten ini. Mantan Oten baru bangun dia. Farel. Tadi ngorok. Farel. Ya bang. Iya, langsung bersuara lah bang. Aduh. Ya, Islam Kristen abang. Islam ini kawannya Ustadz Tahta ini dari Jawa Timur juga. Ya, apa yang? Ya? Ini kepencet tadi. Oh ya, baik, siap. Ya, Terima kasih. diturunkan. Baik. Kok bisa kepencet ya? Saya belum pernah ngalamin kepencetnya, aneh itu. Bilang aja dipencet, kalau ke beda sama di. Kalau di nggak pakai ke. Iya. Ya. Ya, silakan dinaikkan lagi. Afwan Ustadz Arif atau moderator Fadl. Masya Allah, tabarakallah, syukron, jazakumullah khair. Orang-orang baik. Silakan moderator atau Ustadz Arif. Siapa tahu ada moderatornya Ustadz Arif. Silakan dinaikkan lagi. Ya, Bang Antam, monitor Bang Antam. Bang Antam. Bang Antam. Bang. Mati itu orang. Ya lanjut. Yudas, monitor Yudas. Suruh bertanya katanya tuh Yudas. Andi monitor, Bang Andi. Iya ya, selamat malam. Tadi dikeluarkan saya ya. Ya, lanjutkan Bang, apa yang tadi Abang tanyakan? Ya, begini ya. Ya. Kalau di Islam kan kita beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Terus di Nasrani pun apa ada pelajaran seperti itu ya? Maaf, saya kan belum tahu. Mungkin baik. ada. Siap. Tolong Fadal Ustadz diterangkan. Tata. Ya, siap, baik. Syukron. Silakan Ustadz Tata. Ustadz. Oke. Ini ada yang nanya ini Ustadz. Kalau di dalam ya, silakan. Kalau dalam Islam itu rukunnya iman itu kan ada 6. Di antaranya beriman kepada kitab-kitabnya. Maksudnya percaya bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu diberi kitab juga. Cuma yang wajib kita tahu cuma 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Cuma kita harus hafal itu. Begitu juga utusan. Utusan itu kan kalau nabi itu 124.000. Kalau utusan berapa ribu gitu deh. Pokoknya ada sampai 100.000. Nah, tapi yang wajib kita hafal tahu cuma 25. Serius? Mute dulu. Tapi yang wajib kita tahu hafal cuma 25. Jadi nabi-nabi yang sudah tidak diceritakan tidak usah dicari. Yang penting iman nabi itu banyak gitu. Ya, makanya dalam Islam itu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Jadi cuma dalam Islam ya wajib kita itu beriman bahwa
nabi-nabi itu adalah utusannya Allah. Kalau ditanya siapa saja, maka 25 yang wajib kita ketahui, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Kitabnya juga banyak, tapi yang wajib diketahui cuma 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Malaikat juga banyak, miliaran, tapi yang wajib kita tahu cuma 10. Mulai dari malaikat Jibril sampai Malik Ridwan, 10 itu. Gitu. Cuma gitu doang. Nah, kalau dalam Bible, orang Kristen ini membeda-bedakan, beda dengan kita. Kalau kita la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi. Tapi kalau orang Kristen, Nabi Daud, wah ini berzina dengan siapa kek? Ya, kan kayak gitu dalam Bible itu. Sehingga mereka memilih-milih. Yang mereka tidak suka, ya udah, seakan-akan bukan nabi, dihina sudah. Yang mereka suka, bukan hanya dinabikan, dituhankan malah. Itulah kalau udah nggak jelas ajarannya, ya. Kalau kita tidak boleh. Umat Islam semua nabi itu mulia, utusan itu mulia, karena pilihan Tuhan. Jangankan Tuhan, kita saja kalau kita punya perusahaan, karyawannya 1000, pasti memilih ketua lah ya. Oh kamu tak angkat untuk kepercayaanku. Pasti memilih yang terbaik. Oh ini Zulkifli orangnya jujur, sabar. Ya, pasti saya pilih dia. Kita saja memilih untuk menjaga usaha kita, milih yang terbaik, yang akhlaknya bagus, yang jujur, yang sabar. Apalagi Tuhan, tidak mungkin kan milih sembarangan. Masa memilih nabi, manusia diangkat nabi, berzina dia? Kan tidak mungkin secara akal itu. Makanya dalam Islam yang enak, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan para nabi, semuanya mulia karena utusannya Allah. Tidak ada Daud berzina dengan anaknya misalnya, gak ada kayak gitu itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ada lagi Ustadz yang mau saya tanyakan. Apa itu? Silakan. Duh, apa ya kok lupa ini? Masya Allah. Bentar ya. Kalau pertanyaannya lupa, jawabannya lupa juga nanti. Silakan Bang Andi. Kalau dalam Kristen itu kebalikannya Ustadz, justru malah menghujat Nabi itu. Contohnya Nabi apa itu? Nabi Luka. Di dalam Kristen gak ada rukun iman, Darius. Yang ada hanya sakramen. Iya, nabinya aja, Nabi Luka dihujat sama umatnya tuh. Bang Andi? Bang Andi? Oh iya, saya masih di sini. Oh iya, gini. silakan Bang. Di pelajaran kita akan memperingati kelahiran Nabi. Itu loh yang di Nabi Ismail, kejadian Nabi Ismail itu ya. Itu kan di Islam kan setiap hari Idul itu kan Adha kita memperingati. Nah, kemudian kalau di Kristen apa ada seperti itu ya, pelajaran memperingati kejadian Nabi seperti itu? Oke, silakan Ustadz Tata, Fadl. Jadi ada yang nabi itu diberi keistimewaan, yang mana ini biasanya ditetapkan oleh Allah. Misalnya Nabi Ibrahim ini dimuliakan oleh Allah karena dari dialah muncul 2 nabi yang istimewa sekaligus itu langsung, Ismail dan Ishak. Maka nanti dari Ishak muncul nabi-nabi Israel, dari Ismail muncul Nabi Muhammad, walaupun cuma 1 tapi diutus untuk seluruh dunia. Nanti ada hal-hal yang dikenang nantinya. Contohnya kisahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail itu dikenang itu sampai sekarang. Di haji itu, lu lempar jumroh itu apa? Itu sejarahnya. Nabi Ismail ketika mau disembelih sama Ibrahim, iblis mengganggu, dilempar.
Makanya ada lempar jumrah itu. Begitu juga ada baina Sofa wal Marwah. Hagar ini mencari air ke Bukit Sofa gak ada, pergi ke Marwah gak ada. Tiba-tiba kembali ke anaknya, ada sumber jam-jam itu. Makanya haji juga ada baina Sofa wal Marwah. Ada korban orang haji itu. Jadi kenang mengenang ya kayak gitu itu. Kenang-kenangan dipraktekkan dalam haji itu termasuk banyak yang berhubungan dengan kisah Ibrahim dan Ismail ketika ke Mekah itu. Gitu. Jadi mau memperingati apapun asalkan ada datanya, tidak masalah. Gitu. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah kalau saya Kristen, di Kristen tidak tahu seperti apa ada mereka itu ngawur lah semuanya intinya. Tapi pertanyaannya apa sih? Kok saya lupa? Maksud Itu. saya itu Ya, ya. Ustaz, apakah di Kristen itu ada pelajaran Nggak ada. memperingati? Oh, nggak ada ya Ustaz ya? Ya nggak ada. Kalau Islam itu melakukan apapun ada sejarahnya, ada tuntunannya. Kalau mereka ini aduh, udah ada usah ditanya kalau nampuradur. Oh iya ya, terima kasih Ustaz, sudah jelas. Oke, baik. Siap. Izin ya Bang ya. Arif Kajaya monitor. Waduh, sama juga namanya yang Ustadz Arif ini. Bang Arif. Bang Kajaya. Bang Arif Kajaya. Bang astagfirullah. Bang Kajai. Woi, Kajai. Gak ada suara. Mati tuh ini orang, mati aja lah Bang. Nah. Udah nggak ada suara dia Ustadz Arif. Diturunkan aja lah. Ada. Apa juga? Ini Ustadz Arif kalau nggak ada Ini kan oten. moderator bang. Oh iya kah? Ya, anu aja. Oh ya siap. Bang Jul aja lah diberi biar membantu. Siap. Saya nggak lihat. Mana ini yang nama-nama Yunani ya? Ini nama-nama Kristen. Wah, Dev. Mantap ini. Siapa lagi nih? Aduh, mantap ini. Ini kayak ingus ini naik turun. Itu bukan saya, itu ada undangan, itu otomatis apa sengaja itu? Gimana sih? Maaf Ustaz, itu Ya, baik. ada undangan itu otomatis Siap, enggak itu? siap. Saya tanya dulu. Undangan apa? Siapa sengaja itu host itu, siapa host turunin dulu tuh host itu. Udah tarik tuh turunin tuh. Sengaja itu iseng itu. Ya. Baik. Tunggu. Ini Homa, ini 1600 ini. Nggak mungkin nggak ada Kristen ini. Mustahil ya. Mustahil. Takut ada Bang Handi itu, dia yakin aku. Pertanyaan Bang Handi itu Katanya Bang Handi itu Bang Handi bangun kalau ada otot ngeyel baru bangun dia. Iya, jujur pertanyaan itu sukar dijawab itu. Ya, baik. Lensir monitor. Lendir itu. Bentar Bang Darius. Lensir. Anda minta naik tadi Bang.